Ngopi yuk, ngobrolin pilihan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk ngobrol lebih lanjut tentang gimana sih jurusan teknik informatika ini. Nah, sebelum kita nanti ketemu sama kakak-kakak pembicara yang keren banget nih hari ini gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya aku akan memperkenalkan dulu nih kakak-kakak yang hadir hari ini. Siapa aja sih Kak? Mungkin teman-teman udah ngeliat gitu ya di poster. Ini kakak-kakaknya tuh keren-keren banget gitu ya. Guest star kita hari ini nggak kalah keren sama edisi-edisi sebelumnya. Jadi aku akan perkenalkan. Di sini ada Kak Karisa Ardelia Hanifah. Dia merupakan mahasiswa STE ITB, Institut Teknologi Bandung ya. Dia juga merupakan Duta Bahasa Jawa Barat 2020 dan juga merupakan scholarship awardee beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, Kak Karisa boleh say hello Kak. Halo Kak. Halo teman-teman semua. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih Nia. Nia juga baik kan? Alhamdulillah baik. Gimana Kak? Siap nggak Kak untuk berbagi informasi atau sharing sama adik-adik semuanya nih? Insya Allah siap banget nih. Jadi aku juga berharap adik-adik bisa memperoleh ilmu ya dan pengetahuan-pengetahuan baru biar makin mantep nih mau masuk jurusan mana gitu. Pokoknya Kak Karisa udah siap gitu aja. Teman-teman nanti jangan malu-malu gitu ya kalau mau tanya-tanya tentang stay ITB sama Kak Karisa nih. Wah, Kak Karisa siap banget sharing sama kita semua. Ada 3 kakak pembicara yang nama ada Kak Abdul Arfan. Beliau merupakan alumni S1 Ilmu Komputer Universitas Indonesia, alumni S2 Computer Science and Engineering, Sanmun University Engineering. Oke, Kak Arfan, halo Kak. Halo, apa Gimana kabar kabar Kak pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Kayak gimana nih Kak? Siap juga nggak nih Kak? Kayak Kak Karisa buat sharing sama teman-teman yang lain. Ya, insya Allah siap. Pembicara kedua kita siap. Nah, di sini ada Kak Ahmad, alumni S1 Teknik Informatika, alumni S2 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Beliau juga merupakan CEO di lapangbola.com. Beliau juga merupakan co-founder Wiradipa Nusantara, former project lead Boseh, Bike Sharing, Buka Baik, former MIS Konsultan GRM Internasional. Wah, ini kakaknya nggak kalah keren sama pembicara kita sebelumnya. Halo Kak Ahmad. Halo, Assalamualaikum. Sehat semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Kak pagi ini Kak? Semangat Kak buat sharing sama teman-teman yang lain? Siap. Insya Allah siap buat berbagi ya. Karena kita ngalamin duluan, mungkin kita jadi ada kesempatan untuk sharing ya. Sebetulnya nanti mungkin akan sama yang dialami sama teman-teman yang lain juga. Cuma biar lebih nggak kaget gitu ya kita sharing. Betul banget gitu ya. Kak Ahmad ini udah siap gitu ya untuk sharing sama teman-teman lainnya. Bener banget yang tadi Kak Ahmad bilang, supaya nih kakak-kakak yang udah melewati masa-masa ini tuh bisa kasih gambaran gitu ya ke teman-teman semua gimana sih nanti kuliah terus prospek kerja atau dunia kerja tuh nanti akan seperti apa. Oke, thank you so much Kak Ahmad. Kita ke pembicara kita yang ketiga. Mungkin Kak Putu sudah hadir belum ya? Oke, tapi sebelumnya mungkin aku perkenalkan dulu ya. Pembicara keempat kita, ini ada Kak Putu Iwono Kusmawan. Beliau merupakan alumni S1 Teknik Informatika ITS Surabaya. Beliau juga merupakan alumni S2 Computer Engineering dari Pusan National University Busan. Dan beliau sekarang aktif sebagai software engineer. Halo Kak Putu. Halo, pagi. Pagi Kak, gimana Kak kabarnya Kak? Baik. Gimana nih kabarnya? Teman-teman juga Baik. Gimana kabarnya? Baik. Jadi kita mulai dari mana sih? Karena kalau ngomongin jurusannya itu tuh kayaknya banyak banget yang bisa dibahas. Mulai dari kuliahnya kayak gimana, terus misalnya nanti setelah lulus tuh dunia kerja tuh prospek kerjaan tuh kayak apa sih Kak? Nah itu kan banyak banget ya teman-teman yang bisa dibahas. Nah kita mulai dari yang ini dulu nih. Kuliah S1 atau tingkat sarjananya dulu. Jadi teman-teman bisa kebayang nih sebelum nanti kita bahas lebih lanjut tentang prospek kerja sama kakak-kakak senior gitu yang udah ada di sini, Kak Ahmad, Kak Arfan, dan Kak Putu. Kita mau ngobrol duluan sama Kak Karisa nih. Gimana? Kak Karisa kita mulai? Boleh? Boleh banget, ayo. Oke, siap.
Nah, Kak Karisa, nih biasanya sebelum aku nanya-nanya nih tentang jurusan teknik informatika atau kalau Kak Karisa nanti ngejelasin tentang STI ITB-nya gitu ya lebih dalam, STI ITB itu tuh apa aja sih jurusan di dalamnya, terus belajarnya tentang apa aja. Nah, biasanya aku memulai dengan pertanyaan yang kita tuh suka penasaran gitu ya sama kakak-kakak gestar. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Kak dulu ketika SMA gitu ya memutuskan untuk memilih STI ITB sebagai studi lanjutan gitu. Boleh Kak diceritain pengalamannya teman-teman semua? Oke, jadi sebetulnya ayah aku juga kebetulan kuliah di ranah yang sama kayak aku gitu. Dan ayahku juga dulu sempat kerja di Telkom Indonesia. Jadi ayah aku tuh sangat tahu nih prospek-prospek ke depannya tentang teknologi seperti apa, dan juga bidang-bidang pekerjaan ke depannya seperti apa. Jadi ayah aku ketika aku SMA, dan waktu itu kebetulan aku juga jurusannya IPA, dan aku juga suka ngitung-ngitung gitu kan. Jadi ayah aku langsung saranin aja, ke depannya ini yang paling akan cerah itu adalah prospek yang berkaitan dengan ilmu komputer teknologi seperti itu. Dan kebetulan aku juga tinggal di Bandung, dan di sini udah ada institut teknologi terbaik ya, salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi aku juga akhirnya memutuskan untuk coba jalur undangan ke STI ITB. Dan alhamdulillah dapet kayak gitu nih ya. Dan aku juga dapat info kalau misalnya emang prospeknya sangat cerah gitu. Sip, berarti Kak Karisa ini ya dulu dari zaman SMA gitu ya udah tahu mau masuk STI, udah gitu juga ditambah sama support dari orang tua gitu ya. Nah, itu alasan kenapa sih Kak Karisa nih mau masuk STI ITB gitu dulu pas zaman SMA-nya memilihnya. Nah, Kak, mungkin boleh diceritain nih Kak, STI ITB itu tuh seperti apa sih Kak? Itu maksudnya fakultas yang di dalamnya ada jurusan-jurusan lagi atau seperti apa Kak? Iya, jadi kalau di ITB itu ada yang namanya fakultas, ada yang namanya sekolah. Sebenarnya dua-duanya sama aja sih. Nah, jadi kan STI itu kepanjangannya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Sebenarnya keduanya itu sama-sama menampung beberapa jurusan yang mempunyai bidang yang sama. Tapi bedanya, kalau sekolah itu mereka bisa lebih saling menggantikan di dunia kerjanya. Jadi misalnya di fakultas aku sendiri ya, di STI, itu banyak yang misalnya dia kuliahnya di teknik telekomunikasi, tapi nanti dia kerjanya di teknik informatika bagiannya. Terus misalnya dia kuliahnya di teknik informatika, tapi dia lebih milih ke teknik elektro juga bisa gitu. Jadi emang biasanya bisa saling menggantikan dengan lebih mudah kayak gitu. Karena itu namanya sekolah. Dan di TPB juga kita kebetulan dapat ilmunya hampir sama rata semua. Jadi udah dikasih basic-basic yang sama. Nah, jadi kalau sekolah teknik elektro dan informatika itu seperti namanya ya. Jadi kita belajar tentang teknologi, baik itu software maupun hardware. Kalau misalnya lebih ke perangkat lunak atau software, itu biasanya orang yang memilih ranah informatika. Kalau misalnya pengen lebih condongnya ke hardware atau belajar perangkat keras, itu bisa memilih ranah elektro, kayak gitu sih. Singkatnya kayak gitu nih ya. Berarti itu tadi gambaran umum tentang STI gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya di STI sendiri gitu ya, untuk peminatan atau jurusannya tuh ada apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Jadi tadi udah aku bilangnya misal ada dibagi dua utama, yaitu ada informatika sama elektro. Kalau misalnya untuk ranah informatika sendiri ada dua, yaitu pertama teknik informatika, dan yang kedua ada sistem teknologi informasi. Nah, bedanya apa sih? Kalau teknik informatika ini mungkin belajar ngoding ya, kalau teman-teman sering dengar gitu. Jadi kita belajar gimana sih cara problem solving, memecahkan suatu masalah dengan yang namanya algoritma. Kalau teman-teman pernah dengar di sini. Jadi algoritma itu kayak perintah-perintah yang gimana sih cara kita menyelesaikan masalah dari awal sampai akhirnya terpecahkan. Nah, memecahkannya bisa dalam banyak bentuk, kayak misalnya dalam bahasa Python, bahasa Java, kalau misalnya teman-teman sering dengar ya bahasa-bahasa pemrograman itu. Tapi intinya sebetulnya adalah kita memecahkan suatu masalah dalam bentuk algoritma kayak gitu. Pakai algoritma. Nah, terus di sini nanti mungkin kita juga bisa membentuknya menjadi aplikasi atau web. Itu terserah teman-teman, atau misalnya jadi artificial intelligence gitu-gitu. Tapi sebetulnya intinya yang dipelajari di teknik informatika adalah itu.
Kalau misalnya untuk sistem teknologi informasi, ini lebih ke, misalnya untuk teman-teman yang aku ada minat ngoding, tapi aku juga masih ada minat buat belajar bisnis nih. Nah, teman-teman bisa milih jurusan ini. Kenapa? Karena di situ juga diajarin cara menganalisis bisnis gitu, dan juga manajemen segala macam. Jadi di situ misalnya teman-teman yang mau jadi bisnis analis bisa milih jurusan itu. Untuk ranah elektro sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada arus kuat dan arus lemah. Bedanya apa sih gitu? Kalau arus kuat ya tentu saja kita belajar listrik yang arusnya kuat. Nah, jadi di sini teman-teman juga misalnya mau praktikum itu harus hati-hati banget ya, karena kita mainnya dengan listrik yang arusnya kuat. Di sini yang masuk arus kuat itu namanya teknik tenaga listrik jurusannya. Itu adalah jurusan yang ketiga ya. Nah, jadi di teknik tenaga listrik ini, kalau aku dengar dari teman-teman yang lain ya, jadi misalnya mau praktikum pun harus nanda tanganin surat siap mati gitu. Kalau misalnya teman-teman lalai, atau misalnya nggak melakukan praktikum sesuai prosedur gitu ya, jadi ITB juga nggak akan bertanggung jawab gitu, karena itu kan kelalaian teman-teman sendiri. Jadi harus hati-hati banget kalau mau masuk jurusan ini nih, karena mainnya juga listrik yang nggak main-main kayak gitu. Buat teman-teman yang mau kerja di PLN, itu bisa banget masuk sini, atau mau kerja di perminyakan, di pertambangan, nah ini jurusan yang cocok. Nah, buat arus lemah, itu ada 3 jurusan, yaitu pertama teknik elektro. Nah, teknik elektro ini mungkin seperti yang teman-teman tahu ya, belajar rangkaian listriknya kayak gitu. Jadi komponen-komponen rangkaian listrik, terus kalau misalnya teman-teman misalnya belajar hukum Kirchhoff gitu-gitu, mungkin dipelajari lagi di sini dengan lebih dalam tentunya, jauh. Jadi itu untuk teknik elektro, terus ada teknik telekomunikasi yang kedua. Teknik telekomunikasi ini kalau orang bilang itu campuran dari teknik elektro sama informatika. Jadi di sini belajar rangkaian listriknya juga, tapi belajar juga ngodingnya. Sebenarnya kalau teknik telekomunikasi itu intinya gimana sih cara kita bisa menyampaikan informasi ke jarak yang jauh, kayak gitu. Bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Jadi intinya itulah yang kita pelajari. Belajarnya mulai dari pengolahan sinyal, kita belajar, misalnya teman-teman di fisika belajar hukum Maxwell, di sini bakal belajar lagi di teknik telekomunikasi. Terus belajar ngoding-ngoding juga pasti belajar tentang big data dan segala macam. Terus yang terakhir ada teknik biomedis. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang kayak, aku pengen masuk ke dokteran, tapi aku merasa nggak pede nih, tapi aku juga suka ngitung-ngitung gimana ya. Nah, mungkin ini adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena di sini di teknik biomedis teman-teman belajar bikin alat-alat kesehatan. Jadi teman-teman belajar biologi juga iya, belajar anatomi manusia, belajar rangkaian listrik juga iya, karena teman-teman bakal bikin alatnya untuk diimplementasikan untuk dunia kesehatan. Kayak gitu sih. Mungkin itu sekilas tentang jurusan-jurusan listing. Jadi ada 6 ya, ada teknik informatika, sistem teknologi informasi, teknik elektro, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, dan teknik biomedis. Ini lumayan banyak emang. Nah, itu tadi Kak Karissa udah ngejelasin stay secara umum ya Kak ya, jurusannya tuh ada apa aja sih di dalamnya gitu. Sampai tadi dijelasin juga perbedaan-perbedaan atau fokus dari setiap jurusan tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik gitu ya Kak, mau masuk stay ITB, jalur masuk untuk stay ITB itu ada apa aja sih Kak? Boleh dijelasin silahkan. Jadi kalau teman-teman masuk stay itu ada 3 jalur ya sebetulnya. Pertama ada jalur SNMPTN, atau mungkin teman-teman tahunya jalur undangan ya. Nah, jadi di sini itu kuotanya adalah 35% dari keseluruhan total yang bisa masuk stay. Jadi ini memakai nilai rapot teman-teman. Kalau nggak salah sih dari semester 1 sampai semester 5 yang dilihatnya. Kalau misalnya teman-teman udah ngincer pengen undangan nih biar nggak usah tes, dari sekarang harus nilainya terus meningkat gitu. Jadi yang dilihat itu adalah konsistensi dan juga peningkatan nilai teman-teman di rapot. Jadi nanti teman-teman cuma kayak store nilai rapot dan ITB akan menilai teman-teman bisa masuk atau enggak. Lalu, nah dia juga ada info ya. Jadi untuk jalur undangan ini teman-teman bisa juga memilih namanya jalur peminatan. Nah, tapi yang buka jalur peminatan saat ini tuh cuma teknik telekomunikasi dan teknik biomedis. Nah, jadi jalur peminatan itu apa? Jadi teman-teman bisa langsung
milih jurusan itu. Jadi bukan milih fakultas. Kan kalau di ITB milih fakultas ya biasanya. Nah, ini khusus buat 2 jurusan itu, teman-teman bisa langsung milih jurusan. Jadi nanti teman-teman udah auto dimasukin ke jurusan itulah gitu kesannya. Nanti mungkin bisa teman-teman lihat info lebih lanjutnya di website ITB ya. Tapi aku dengar-dengar sih katanya nanti ke depannya akan ada juga jurusan-jurusan lain yang dibuka untuk peminatan. Jadi teman-teman bisa pantau terus aja website ITB, karena aku juga baru dengar-dengar dari dekannya. Terus ada SBMPTN, nah ini mungkin teman-teman tahunya UTBK ya tesnya. Nah jadi pakai nilai UTBK teman-teman. Aku kurang tahu sih kalau misalnya nilai sekarang masuknya berapa, tapi kalau nggak salah sih lumayan tinggi ya, mungkin 680 sampai 700 mungkin itu passing grade-nya. Jadi mungkin teman-teman harus targetin nilai UTBK yang segitu. Dan ini juga kuotanya 35%. Dan ini adalah yang terakhir jalur masuk baru yaitu seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini juga waktu zaman aku masuk juga belum ada. Jadi dulu tuh cuma SNMPTN sama SBMPTN. Sekarang ITB udah buka jalur mandiri. Kuotanya 30%. Apa aja sih yang dilihat? Pertama ada hasil UTBK, lalu ada nilai rapor, dan kriteria lainnya. Mungkin kriteria lainnya di sini itu kalau misalnya teman-teman tahu pasti seleksi mandiri itu lebih mahal dari jalur masuk yang lain ya, baik di ITB maupun di kampus-kampus lainnya. Jadi mungkin di sini teman-teman kalau mau seleksi mandiri harus menyiapkan dana yang lebih besar. Kayak gitu sih. Jadi itu jalur masuknya nih. Buat teman-teman gitu ya yang tertarik masuk stay, boleh dari sekarang direncanain mau masuknya tuh lewat jalur mana gitu ya. Tapi dulu biasanya sih kalau anak SMA biasanya sih semuanya diambil ya kayak jalur ujian UTBK diambil, terus undangan diambil, terus SBM juga diambil, tinggal nanti beruntungnya nih rezekinya masuknya kemana gitu ya. Jadi buat teman-teman adik-adik SMA boleh disiapkan gitu ya dari sekarang untuk jalur masuk di stay itu ada apa aja, terus diikutin gitu. Nah Kak, itu tadi kita sudah membahas gimana sih cara masuk stay ITB gitu, ada jalur-jalurnya. Nah selanjutnya ketika kita udah masuk nih, misalnya udah masuk nih, aku misalnya udah daftar, terus udah lolos stay ITB gitu ya, terus saat nanti kuliah, kira-kira yang dipelajari itu apa aja sih Kak? Nah jadi pertama teman-teman masuk stay ITB, itu teman-teman akan menjalani namanya masa TPB atau tahap persiapan bersama 1 tahun durasinya. Jadi di sini teman-teman kayak mengulang SMA, tapi kelas SMA tingkat 4 gitu lah kesannya ya. Jadi belajar SMA tapi lebih dalam. Nah bisa dilihat di sini kurikulumnya untuk 2019 ya. Yang terbaru, teman-teman bisa lihat belajarnya matematika, fisika dasar, kimia dasar, dan itu belajarnya sampai ada A, ada B ya. Jadi di situ teman-teman akan belajar lagi matematika, fisika, kimia, tapi tentunya tingkat kesulitannya juga sulit dan lebih dalam. Jadi tujuannya apa sih di sini? Jadi kayaknya ITB tuh pengen kita sebagai mahasiswa itu punya basic matematika yang kuat sebelum masuk ke jurusan. Nah, terus di sini ada pelajaran-pelajaran baru, kayak misalnya Introduction to Design and Engineering. Ini pengantar rekayasa desain. Jadi kalau di sini teman-teman bakal belajar cara dasar-dasar bikin desain engineering. Kayak misalnya nanti kalau aku waktu itu disuruh kayak bikin jembatan dari kertas yang bisa kayak kuat berapa kilo nih kita si jembatannya, kita taruh berapa kilo sampai di akhirnya ambruk kayak gitu. Dan ini biasanya berkelompok, jadi seru banget sih. Nah, terus ini ada Introduction to Information Technology. Nah, ini pengenalan teknologi informasi. Jadi di mata kuliah ini nanti teman-teman bakal belajar dasar kayak basic pemrograman, logika pemrograman seperti apa sih. Mungkin kalau aku jelasin sekarang teman-teman nggak akan paham ya, tapi nanti pokoknya intinya kita akan belajar logika dasar banget pemrograman. Karena sebetulnya kalau pemrograman itu yang pentingnya adalah logika dasarnya. Kalau teman-teman udah dapat itu ya insya Allah sebetulnya bahasa-bahasanya tinggal ganti-ganti aja. Terus ada bahasa Inggris, terus belajar olahraga juga, jadi kayak benar-benar SMA lagi. Terus nanti ada juga nih di semester 2, itu teman-teman belajar, dan jadi di semester 2 ini teman-teman bakal nyicip pelajaran jurusan. Jadi misalnya di sini ada Introduction to Circuit Analysis, sama Programming Fundamentals. Jadi teman-teman bakal nyicip
pelajaran dari ranah elektro dan informatika di semester 2. Jadi di sini teman-teman bakal belajar pengantar analisis rangkaian dan juga dasar pemrograman. Jadi di sini adalah kesempatan teman-teman untuk mengeksplor diri nih. Aku kira-kira lebih cocoknya ke ranah informatika atau elektro sih. Jadi teman-teman akan diberi waktu 1 tahun untuk memikirkan kira-kira aku lebih passionnya kemana dengan menyicipi matkul-matkul ini kayak gitu. Jadi mungkin ya teman-teman di sini akan belajar analisis rangkaian yang dasar-dasar, terus belajar juga bahasa pemrograman beberapa yang dasar-dasar kayak gitu sih. Jadi intinya kalau teman-teman mau masuk ITB, persiapkan aja ya kemampuan matematika yang kuat kalau mau lulus TPB dengan mulus dan selamat. Mungkin itu sih nih untuk pertama ketika masuk stay. Kalau nanti udah di teknik informatikanya sih bakal beda ya tentunya setiap jurusan belajarnya tergantung jurusan masing-masing. Nah, Kak, kalau misalnya nih teman-teman saat udah masuk se ITB gitu ya, kayak banyak dari adik-adik kita yang kadang tuh terkendala juga sama biaya gitu. Misalnya biaya untuk kuliah tuh cukup tinggi atau biaya hidupnya cukup tinggi. Apalagi kan kita tahu misalnya Bandung biaya hidupnya cukup tinggi gitu ya Kak dari kota-kota lainnya. Nah, kalau di Stay ITB sendiri, itu banyak nggak sih Kak untuk peluang beasiswa gitu? Kalau ada tuh dari mana aja gitu biasanya? Jadi pertama mungkin teman-teman bisa bidik misi ya, misalnya merasa nggak mampu bisa daftar bidik misi. Jadi kalau itu kan emang beasiswa yang udah umum banget ya, di setiap kampus juga pasti ada. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya nggak dapat bidik misi nih, nggak kebagian. Nah, jadi kalau misalnya di Stay itu ada 2 beasiswa nih. Kalau misalnya untuk ranah elektro, ada yang namanya dari Ikatan Alumni Elektro. Kalau ranah informatika ada dari Ikatan Alumni Informatika. Dan buat informasi aja ya teman-teman, kalau alumni-alumni Stay itu biasanya alhamdulillah mungkin secara finansialnya bagus. Jadi kalau sepengetahuan aku, hampir semua yang ngajuin beasiswa itu dapat kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya masuk ITB, kalau merasa takut biaya, itu banyak banget bantuan-bantuan beasiswa. Selain dari Stay juga, pasti ITB juga secara berkala gitu. Setiap ada beasiswa baru, mereka akan ngumumin di website lembaga kemahasiswaannya. Jadi teman-teman nggak usah takut, karena kalau misalnya teman-teman emang niat banget ya, kayak pengen nih aku dapat beasiswa, itu pasti insya Allah ada jalannya. Karena teman-teman pasti bakal lebih peka lah kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan gitu kan. Mungkin aku juga mau sharingnya karena aku juga dapat beasiswa unggulan, alhamdulillah. Nah, jadi beasiswa unggulan ini beasiswa dari Kemendikbud. Dan ini benar-benar full teman-teman beasiswanya. Jadi mulai dari biaya kuliah, biaya hidup, sampai biaya buku dibayarin. Jadi ini adalah salah satu beasiswa yang aku rekomendasikan ke teman-teman. Misalnya nanti teman-teman udah keterima nih ke Stay atau misalnya kemanapun, langsung aja nih daftar beasiswa unggulan. Karena emang bisa dari pertama lulus SMA juga pakai nilai rapot SMA bisa. Jadi mungkin itu ada rekomendasi juga dari aku sih, itu khusus. Tapi banyak banget kok beasiswa, tenang aja pokoknya. Nah, aku jadi tertarik nih Kak. Untuk kisaran biaya pendidikan di Stay ITB itu range-nya dari berapa sampai berapa ya Kak, kalau boleh tahu? Nah, kalau soal ini tuh berubah-berubah sebenarnya. Kalau waktu zaman aku itu maksimalnya 10 juta UKT-nya. Nah, jadi kalau misalnya di ITB nggak ada biaya masuk sih. Tapi aku kurang tahu ya kalau misalnya buat mandiri berapa. Kalau nggak salah mandiri itu lebih. Teman-teman bisa cek aja di websitenya. Tapi mungkin ini aku bicara untuk yang UNAN sama tes tulis ya. Kalau waktu zaman aku itu UKT-nya 10 juta. Udah gitu naik lagi jadi 12,5 juta. Tapi aku belum tahu sih, kalau nggak salah sih masih 12,5 juta sampai sekarang. Tapi mungkin udah naik lagi juga, kurang tahu. Jadi teman-teman bisa cek aja update-nya sekarang. Kalau nggak salah masih 12,5 juta per semester. Tapi ini adalah UKT tertinggi, jadi jangan salah ya. Jadi di sini ITB tuh membuka peluang teman-teman buat kalau misalnya mau nih ada subsidi, misalnya teman-teman merasa aku butuh subsidi, silakan aja ajukan ke Stay-nya gitu, ke ITB. Nanti ITB akan menentukan teman-teman berapa sih UKT yang pantasnya. Jadi temanku juga nggak maunya 10 juta yang
nol juga ada, yang 2 juta, yang 4 juta, yang 8 juta itu ada. Jadi emang tergantung kondisi ekonomi teman-teman. Yang dinilai sama ITB-nya tuh berapa sih sebetulnya yang pantas buat teman-teman, buat keluarga teman-teman bisa bayarkan, seperti itu. Nah, selain itu juga tadi ada bantuan beasiswa kan, jadi nggak usah khawatir lah. Nah, itu tadi tentang biaya kuliah dan tentang beasiswa gitu, yang tersedia di Stay ITB itu ada apa aja gitu. Nah, kita sekarang masuk nih Kak ke pengalaman pas kuliahnya gitu, karena selain teman-teman adik-adik SMA nih mau tahu belajarnya kayak apa, biayanya seberapa gitu ya, jalur masuknya bisa lewat mana aja, mereka tuh suka penasaran. Nanti kalau ketika udah masuk kampus gitu ya, terus udah kuliah, itu asik nggak sih Kak? Banyak kegiatan-kegiatan kampus yang bisa diikutin nggak sih Kak? Atau mungkin juga kayak kegiatan-kegiatan yang kayaknya ciri khas banget nih anak-anak teknik informatika, atau ciri khas banget dengan kegiatan-kegiatan anak-anak Stay ITB gitu. Mungkin boleh diceritain Kak? Ya, jadi seru banget sih. Kalau misalnya pertama masuk itu kan tadi aku ceritain masih di fakultas ya. Jadi di sini belum kepisah-pisah jurusan buat tahun pertama. Nah, di sini itu kegiatannya biasanya ada yang namanya TPB Cup. Nah, ini yang menurut aku berkesan banget. Jadi TPB Cup itu adalah pertandingan olahraga antar fakultas. Jadi mau badminton, mau voli, mau basket, mau futsal itu semua ada. Jadi teman-teman bakal saling bertarung nih antar fakultas di ITB, siapa sih yang juara. Dan juga akan ada best supporter. Jadi di sini nanti teman-teman juga bakal support yang mainnya bareng semua anak-anak fakultas, terus kayak bikin yel-yel segala macam. Itu seru banget sih menurut aku. Ya itu mungkin buat TPB. Terus pas udah masuk jurusan nanti teman-teman bakal masuk ke himpunan namanya. Mungkin himpunan itu kalau teman-teman belum tahu, jadi kayak organisasi yang menampung jurusan-jurusan yang kayak sesuai gitu, yang kayak sekeilmuan lah ibaratnya. Nah, jadi kalau misalnya di Stay itu ada 3 himpunan, ada Himpunan Mahasiswa Informatika, Elektro, sama Ikatan Mahasiswa Telekomunikasi. Nah, ketika udah masuk di himpunan gitu ya, nanti teman-teman banyak juga pengalamannya, kayak misalnya nanti mulai dari ospeknya gitu kan, itu juga seru. Terus nanti ngarak wisuda, itu seru banget sih. Jadi kita kalau misalnya ada wisudawan itu biasanya kalau di ITB ada budaya kita ngarak gitu. Jadi kita mengantarkan wisudawan ketika mereka lulus. Terus juga ada acara tahunan yang khusus Stay banget tuh. Kalau di HMIF namanya Arkavidia, kalau di Himpunan Mahasiswa Informatika. Arkavidia ini jadi kayak semacam acara yang isinya lomba-lomba dan pameran-pameran startup gitu yang berhubungan dengan informatika kayak gitu. Kalau misalnya di HMN namanya Impulse. Kalau misalnya di Ikatan Mahasiswa Telekomunikasi itu namanya Telemotion. Jadi udah ada ciri khas masing-masing gitu acara tahunannya dari masing-masing himpunan. Jadi pokoknya pasti seru banget, gak usah khawatir. Mungkin aku mau nambahin sedikit sih ya. Mungkin kalau terkait akademiknya ya, kalau misalnya di informatika itu nanti belajarnya itu, kalau misalnya teman-teman tahu nanti belajar artificial intelligence, itu kan lagi ngehits banget ya. Jadi otomatisasi gimana sih caranya mesin bisa kayak manusia gitu, machine learning. Jadi teman-teman bakal belajar itu. Terus nanti belajar juga interaksi manusia sama komputer. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu UI UX ya, mungkin aku nggak tahu sih teman-teman tahu istilah itu atau enggak. Jadi kalau misalnya nanti buka aplikasi atau buka website, itu gimana sih caranya biar pengguna itu senang gitu ketika membuka website itu atau ngebuka si aplikasinya, biar betah terus di aplikasi itu. Terus belajar juga tentang data, belajar bikin game juga, belajar bikin aplikasi Android dan juga web. Nah, jadi tapi mungkin aku mau ngasih tahu juga ya, kalau misalnya di informatika ataupun di jurusan-jurusan di ITB, itu gak akan teman-teman di kelas tiba-tiba langsung jago gitu. Jadi itu gak akan seperti itu. Jadi dosen itu di kelas cuma ngasih basic-basicnya aja. Kayak ngasih best practice-nya, kayak logikanya seperti apa, dasar-dasar kayak gimana. Nah, teman-teman itu harus mengembangkannya sendiri. Jadi biasanya akan dikasih tugas besar gitu ya, bikin aplikasi, bikin web pakai suatu bahasa gitu. Nah, jadi di sini teman-teman harus mengeksplor
dengan sendiri ya, dengan lebih lanjut itu di internet, di buku, dimanapun belajar-belajar kayak biar bisa bikin-bikin kayak gitu tuh kayak gimana sih. Jadi intinya mau di jurusan apapun sih sebenarnya, di F atau dimanapun, pada akhirnya adalah teman-teman harus mengeksplor sendiri. Karena di kelas itu dosen cuma akan ngasih dasar-dasar aja, jadi jangan berharap langsung jago gitu di kelas. Mungkin aku cuma ngasih itu aja sih kenyataan kalau udah kuliah tuh kayak gimana. Pasti Nia juga ngerasain lah ya gimana. Takutnya teman-teman tuh nggak expect-nya kayak SMA gitu. Di kelas merhatiin langsung ngerti gitu kan. Tapi enggak, kok di kuliah harus explore sendiri kayak gitu. Sekarang kita move gitu ya ke Kak Putu, ke Kak Arfan, dan ke Kak Ahmad, ngebahas lebih lanjut tentang prospek kerja atau dunia kerja dari lulusan teknik informatika nih nanti bisa seperti apa aja sih, peluangnya ada apa aja, terus nanti juga mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman kakak-kakak sendiri gitu ya. Oke, ini juga yang banyak ditanyain Kak, jadi nanti setelah lulus dari teknik informatika gitu ya, khususnya tingkat sarjana, nanti prospek kerjaannya itu ada apa aja sih Kak? Peluangnya itu seperti apa aja? Nah mungkin boleh aku mulai dari Kak Arfan, nanti boleh gantian gitu ya Kak. Silakan Kak Arfan. Ya, mungkin dari pengalaman saya aja ya. Jadi kalau dulu sebenarnya setelah lulus di UI waktu itu, saya tuh kerja masih di kampus. Habis itu saya kerja di kampus selama sekitar 2 tahun. Jadi mostly di situ saya pekerjaan yang IT-nya kampus lah ibaratnya gitu. Jadi kayak ngurusin email. Jadi bagaimana email kampus bisa lancar, nggak banyak spam segala macam seperti itu. Ngurusin jaringan, ngurusin sistem informasi, beberapa sistem informasi yang ada di kampus, yang dipakai di kampus. Terus sama seteknis-teknisnya hotspot seuniversitas itu kan, jadi ada security-nya gimana gitu, seperti kayak gitu sih mostly gitu. Jadi mostly saya mengambil langkah saat itu untuk menjadi orang teknis banget gitu kan, programmer gitu. Sebenarnya lebih umum kita bisa peran-peran lain gitu. Cuma pengalaman saya di 2 tahun pertama setelah saya lulus itu gitu. Itu dulu mungkin nanti bisa ditambah sama Putu. Ya. Oke, siap Kak Arfan. Itu berarti tadi ini ya, langsung pengalaman Iya, Kak Arfan gitu ya setelah lulus iya, dari S1, betul. kerjanya seperti apa. Siap Kak Putu. Berarti itu tadi teman-teman udah dapat gambaran beberapa ya dari kakak-kakak gitu. Ada yang langsung join company, terus ada juga yang tadi akhirnya ke bisnis gitu ya. Terus juga ada yang tadi kalau Kak Arfan pengalamannya gitu ya kerja di kampusnya gitu. Jadi yang menarik juga tadi mungkin dari ketiga kakak-kakak ini yang tadi aku tangkap adalah bahwa nih IT nih selalu ada di setiap bidang gitu ya, walaupun minor gitu. Terus juga ternyata untuk orang-orang lulusan dari teknik informatika bisa juga loh nanti prospek kerjanya itu di luar IT gitu. Maksudnya yang agak tidak biasa gitu ya, nggak cuma programmer aja gitu, itu bisa juga. Nah mungkin itu juga yang jadi menarik sih Kak. Kira-kira tuh kalau dari pengalaman kakak-kakak gitu, terkhusus yang tadi Kak Ahmad gitu ya, boleh ceritain nggak Kak, kalau misalnya prospek pekerjaan untuk lulusan teknik informatika kan kita tahu kan yang programmer dan segala macam. Tapi kalau misalnya di luar itu, di luar yang mainstream gitu ya Kak ya, biasanya kalau dari pengalaman Kakak tuh bisa jadi apa aja sih Kak? Atau peluangnya itu ada di mana aja sih Kak gitu? Ya sebenarnya tadi yang Putu ya, bilang ya, jadi apa namanya, possibility-nya endless gitu. Jadi karena kan sebenarnya kita kalau di teknik itu biasanya tadi juga Kak Risa bilang pas sharingnya bahwa yang diajarin itu kan dasar-dasar logika, cara berpikir, problem solving gitu. Nah, sementara kan kalau kita bisa berpikir secara struktur dan problem solving itu bisa diterapkan di semua bidang gitu. Jadi kalau kayak kemarin saya contohnya ketika di awal itu kerja di Toyota itu kan sebetulnya bukan bidang IT tapi otomotif, kemudian tentang apa
supply chain gitu, yang bidangnya teknik industri. Teman-teman saya juga ada juga yang kerjanya di FMCG, ada yang di bidang pendidikan, jadi sangat banyak gitu. Kalau ditanya lagi tadi gimana prospeknya, ya berbekal dengan dasar problem solving tadi itu, kita bisa menganalisa, menerapkan ke berbagai berbagai bidang. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk informatika tapi punya peminatan yang lain, misalkan minatnya ke otomotif, minatnya ke musik, minatnya ke apa, jadi sebetulnya nanti bisa cari persilangan antara minat sama skill yang kita dapat dari kuliah itu gitu. Jadi menurut saya kalau jadi akan sulit kalau kita harus ngelis 1, 2, 3 item prospeknya di mana aja sih. Jadi selama itu berkaitan dengan problem solving, berkaitan dengan logika, anak informatika menurut saya pasti bisa masuk gitu. Jadi apalagi tadi kan selama kuliah gitu, perbedaan dari kita ketika SMA dengan mahasiswa itu ya, siswa dengan mahasiswa itu kan bedanya kalau mahasiswa lebih mandiri dalam belajar gitu. Tadi Karissa juga bilang bahwa selama kuliah itu dosen cuma kasih pointer-pointer, cuma kasih dasar-dasarnya, nanti mahasiswa harus eksplor sendiri. Nah, proses eksplorasi itu sendiri itu justru sebenarnya yang akan sangat bermanfaat ketika kita kerja gitu. Tadi Putu juga bilang bahwa kalau kita udah lulus dikiranya bakal santai-santai kerja, justru malah belajarnya jauh lebih banyak gitu dibandingkan dengan ketika kuliah gitu. Jadi ya kalau tadi balik lagi ke pertanyaan bahwa prospeknya apa aja, menurut saya agak sulit dipetain karena terlalu banyak. Jadi hampir semua bidang bisa gitu. Eksplor diri yang seperti apa sih Kak yang berkaitan, yang bisa mengasah skill gitu dari pengalaman kakak semua? Boleh dimulai dari Kak Putu deh, gantian nih. Kak Putu dulu, boleh Kak? Silakan. Explore diri ya. Apa ya? Kalau dulu saya sih mulainya dari hal-hal yang paling kita suka sih. Jadi dulu awalnya kenapa saya bisa terjun di dunia IT atau komputer gitu kan? Awalnya karena memang ada ketertarikan di bidang komputer gitu. Saya suka main game. Waktu itu PC baru pertama kali rilis. Kayaknya, oh keren banget nih, bisa main game, bisa pakai kerja, bisa pakai main game gitu kan. Dari situ saya belajar, oh ada istilah yang namanya software, ada istilahnya hardware. Terus saya cari tahu lagi, oh ternyata hardware itu ada banyak macamnya. Terus software pun juga begitu, ada banyak macamnya. Dari situ berkembang gitu jadinya daya keingintahuan kita untuk mendalami satu bidang gitu. Jadi mulainya dari situ sih paling gampang ya, daripada kita nyari yang jauh-jauh, mungkin mulai dari sekitar kita gitu. Misalkan di rumah, di rumah ada, waktu itu saya punya PC udah botot gitu kan, pretelin, dilihat dalamnya, oh ada komponen apa nih gitu. Terus dibongkar, nggak bisa balikin kan. Terus manggil bantuan, tukang servis, ngelihat tukang servisnya kerja, wih gila, keren banget nih Bapak, kok bisa cepet banget dia ngerakitnya gitu, kok dia tahu nih nyolokinnya di sini gitu ya, belajarnya dari mana nih gitu. Terus ya kayak gitu sih dulu mainnya, kayak eksperimen, terus ngelihat orang kerja, oh kayak gini dia caranya kerja kayak gitu. Terus setelah itu ya, apalagi kalau sekarang udah eranya internet ya, kita bisa cari apapun dari internet, kita bisa pelajarin tanpa harus, sebenarnya nggak harus lewat dosen ya, nggak harus nunggu dosen yang ngasih tahu kita, oh ini ada sesuatu yang harus kita pelajarin, tapi kita bisa cari tahu sendiri itu di luar jam kuliah atau di luar perkuliahan gitu kan. Jadi tanpa kita harus istilahnya enroll mata kuliah tertentu, kita udah bisa sebenarnya dapetin semua materi-materi yang kita mau cari tahu gitu. Gitu sih. Kalau misalkan programming, udah nggak perlu dibahas lagi ya. Programming udah banyak banget informasinya bertebaran di luar sana. Tapi yang paling penting sekarang kan sebenarnya creativity ya. Jadi gimana kita bisa berinovasi, kita ngelihat kanan kiri, oh ada masalah kayak gini nih, misalkan orang tua kita punya masalah ini, misalkan ternak lele aja, oh ngasih makan ikan lele nih capek banget nih tiap hari harus manual gitu kan misalnya, terus kita bikin kayak semacam alat gitu kecil-kecilan untuk ngasih makan ikan lele secara otomatis tiap jam gitu misalkan, ya kayak gitu deh.
bikin project mini setiap weekend gitu misalkan. Tapi Gitu dulu nih. dimulai dari hal-hal yang sekitar kita gitu ya, itu bisa nge-trigger kita atau memicu kita supaya tuh explore diri atau mengasah skill kita tuh terus-terusan gitu ya, nggak berhenti. Nah kalau dari Kak Arfan sendiri gitu ya, gimana sih Kak kalau untuk mengasah skill atau nge-explore diri dari pengalaman Kakak yang udah pernah Kakak lakukan gitu? Ya kalau pengalaman aku dalam mengeksplor diri yaitu apa ya? Waktu SMA sih aku emang waktu sekolah sih ya dari SD, SMP, SMA itu aku emang paling hobi pelajaran matematika sih sebenarnya. Jadi waktu itu aku emang udah hobi gitu, seneng gitu kalau ngitung-ngitung gitu kan atau apa rumus-rumus matematika gitu. Cuma waktu SMP aku dapat ada pelajaran apa ya istilahnya pelajaran tambahan itu komputer gitu. Jadi waktu itu zamannya ada belajar DOS, Lotus 123 gitu kan, WordStar gitu-gitu. Jadi udah ada ini gitu. Terus tapi aku baru bisa punya komputer itu sekitar SMA gitu kan. Jadi apa ya? eh, Kayak ada minat ke sana gitu. Terus juga ada pengaruh dari om aku juga yang kuliahnya di komputer, jadi ada minat ke arah sana gitu. Kalau dalam mengasah diri yang relate ke kenapa milih jurusan komputer atau informatika secara ini ya, itu kayak apa ya? Kayak ada ketertarikan gitu aja sih gitu. Kalau ngasah diri mungkin pelajaran yang diperlukan untuk bisa bisa survive di itu ya kuatin di matematik walaupun nggak harus terlalu dalam banget tapi paling nggak kita bisa inilah bisa logiknya masuk gitu terus sama karena literaturnya banyak yang bahasa Inggris gitu kan itu juga harus ditingkatin gitu harus diperdalam gitu seperti itu sih paling. Tambahan gitu ekstra dari Kak Arfan juga, selain tadi Kak Karisa ngomong tentang matematika, Kak Arfan juga nekenin lagi matematikanya gitu ya. Yeah. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama ilmu komputer atau teknik informatika boleh nih di highlight, oh berarti matematikanya ya yang harus dikejar, yang harus dikencengin gitu. Nah kalau dari Kak Ahmad sendiri nih, gimana Kak kalau dari pengalaman Kakak? Kalau dari pengalaman saya sebenarnya mungkin sedikit cerita dulu. Saya sebenarnya masuk informatika itu nyasar sebenarnya. Jadi waktu SMA, saya kan SMA-nya di Tangerang di Insan Cendekia Serpong. Itu anak-anaknya sebenarnya kan kayak karena sekolahnya dibikin sama Pak Habibie dulu semua pada ngefans banget sama beliau. Jadi kebanyakan tuh pada pengen masuknya penerbangan gitu. Nah, termasuk saya gitu. Cuman suatu ketika teman-teman pada pergi ke Bandung untuk ikut USM. Waktu itu namanya USM, nggak tahu sekarang namanya apa. Jadi ujian mandirinya, nah saya ikut terus ya ketika di sana akhirnya nggak tahu kenapa pilihnya informatika gitu. Terus kemudian masuk niat saya mau ikut SBMPTN-nya, SPMB-nya gitu. Cuman ternyata kata orang tua udah diambil aja. Jadi akhirnya saya ambil teknik informatika itu. Jadi sebetulnya minatnya ke teknik penerbangan dulu, cuma saya nyasar ke informatika. Tapi alhamdulillah nyasarnya yang tepat karena sebetulnya apa ya minat saya kebanyakan misalnya dari SMA itu bagusnya di matematik. Jadi apa namanya cocok gitu. Tadi kan juga beberapa kakak-kakak yang lain udah bilang bahwa memang matematikanya harus kuat. Nah, kalau soal explore diri, menurut saya kan sekarang orang banyak yang bilang tuh follow your passion atau apa yang harus ngikutin passion. Nah, jadi sebenarnya itu nggak salah. Cuman menurut saya yang namanya passion itu lebih penting gimana kita nyari si passion itu gitu. Jadi kan follow your passion terus pada bingung, iya passion saya apa ya, tapi diem aja gitu. Nah, jadi yang lebih benar, ya bukan yang lebih benar ya, lebih baik menurut saya untuk mengetahui passion itu adalah coba banyak hal sesering mungkin gitu. Jadi kira-kira sekarang lagi minat ini coba dalemin, bener nggak kita punya passion di situ. Terus coba lagi gitu. Jadi kalau instead of passion, kalau di konsep orang-orang Jepang itu ada yang namanya ikigai. Jadi itu apa namanya kombinasi dari apa yang kita suka untuk dikerjakan, apa yang kita baik mengerjakannya, what you are good at gitu, terus what you can be paid for, apa yang kita bisa dibayar untuk itu, dan apa yang dunia dibutuhkan oleh orang-orang gitu. Jadi persimpangan dari 4 itu yang namanya ikigai itu lebih dalam lagi dari
passion. Gimana caranya itu kalau menurut saya dengan explore tuh dengan cara maksudnya cari pengalaman sebanyak mungkin, coba sebanyak mungkin hal-hal yang kita penasaran dengan itu gitu ya. Jadi penasaran, digali, oh ternyata abis itu hilang minatnya, berarti memang bukan ke sana mungkin gitu. Jadi kalau menurut saya itu sih utamanya. Jadi cara mengeksplor adalah kalau kita penasaran dengan sesuatu, coba gali, coba perdalam, cari pengalaman di situ. Oke, makasih Kak Ahmad gitu ya. Jadi ini juga tambahan buat teman-teman gitu ya. Cara eksplor diri ya dicoba aja gitu ya. Nanti juga ketemu gitu hasilnya tuh kita suka atau enggak ke arah situ gitu. Nah, ini juga apa ya? Mirip juga sama beberapa pembicara gitu ya di edisi sebelumnya saat ngomongin tentang mengeksplor diri gitu ya. Banyak dari kakak-kakak itu ngomong hal yang sama gitu ya, kayak harus tahu passionnya, harus tahu potensinya, tapi harus juga tahu realitasnya seperti apa gitu, apa yang sedang dibutuhin sama dunia gitu, maksudnya jadi nggak sembarangan cuma ngikutin passion ya udah diikutin gitu, tapi tidak melihat potensi dirinya, atau yang tadi Kak Ahmad bilang mungkin ya kamu bagusnya di mana gitu, apa yang kamu kerjakan tuh kamu bagusnya di mana, dan melihat juga apa kebutuhan di luar sana tuh seperti apa gitu. Jadi itu mungkin catatan juga gitu ya buat aku juga bahwa nanti dunia kerja tuh nggak cuma ngikutin oh iya jurusannya apa ya udah kerjanya di situ gitu ya, atau prospeknya tuh sempit banget, nggak kayak gitu, tapi banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Nah mungkin ini kalau aku lihat kakak Risa nih juga jadi belajar sama kayak aku ya Kak ya, jadi sama kakak-kakak ini mungkin nanti kalau kakak Risa mau nanya-nanya gitu ya, nanti lulus nih sama seperti apa gitu ya dunia kerja, boleh banget ya kakak Risa ya, sip ya Kak ya. Jadi nanti jadi mentor aku ya. Iya, soalnya dari tadi tuh aku ngeliatin kakak Risa nih ini juga apa serius juga gitu dengerinnya, karena pasti butuh juga gitu. Wah ini seniornya udah ngelewatin masa ini. Ini kakak Risa sekarang kok boleh tahu Kak, sekarang semester berapa Kak? Semester 7. Oke, semester 7 gitu ya. Makanya ini lagi mencari-cari juga nih. Alhamdulillah dapat background insight. Sip gitu ya. Berarti kita double ya, selain untuk targetnya adik-adik SMA, targetnya untuk Kak Karisa juga dan aku gitu ya, untuk membuka wawasan dunia kerja itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah itu tadi 7 lagi galau-galaunya. Lagi galau-galaunya. Banget Kak, banget. Sebentar lagi akan keluar baby-nya gitu ya, skripsi dan lain-lain gitu ya. Oke deh, itu tadi kita udah ngebicarain tentang prospek pekerjaan gitu. Terus kita juga udah membicarain tentang explore diri nih untuk adik-adik tuh apa sih yang bisa dilakukan gitu. Kalau boleh tadi aku agak ini sedikit ya, mention sedikit dari yang sebelumnya kakak-kakak udah jelasin. Ada yang mulai dari Kaputu gitu ya, dari lingkungan sekitar kita aja dulu itu bisa mengasah diri kita gitu. Jadi nggak harus lewat kelas, nggak harus lewat dosen gitu kan. Terus juga tadi Kak Arfan juga bilang hal yang sama gitu kan. Terus juga tadi tambahin sama Kak Ahmad tentang explore diri yang ikigai gitu ya, melihat dari passion, potensi, realitas seperti apa dan lain-lain. Nah, aku juga jadi penasaran nih Kak. Biasanya kalau di setiap jurusan itu tuh suka ada suka dukanya gitu Kak. Misalnya kayak suka duka dari jurusan tertentu kayak apa, misalnya contohnya aku gitu ya, aku kan jurusan psikologi, sukanya misalnya oh iya karena aku suka banget ngobrol, jadi tuh kayak tidak menjadi beban gitu kan saat harus ketemu sama banyak orang dan lain-lainnya. Tapi dukanya ya gitu, jadinya kayak harus siap sedia terus nih telinga gitu kan buat dengerin orang, karena dengerin orang kan nggak sembarangan, nggak yang kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan, ada yang namanya active listening. Itu mungkin suka duka secara simpelnya gitu. Nah kalau dari jurusan teknik informatika sendiri gitu, menurut pengalaman kakak-kakak pas kuliah gitu, suka dukanya itu seperti apa sih Kak? Biar teman-teman ini mungkin jadi kebayang gitu ya Kak ya. Silakan, boleh kita mulai dari Kak Arfan deh sekarang gantian. Silakan Kak. Ya, suka duka kuliah ya. Jadi pengalaman dulu sih di awal kuliah tuh excited banget kan, karena emang udah minat banget ke komputer gitu kan. Jadi semester pertama semester kedua itu masih ibaratnya nilainya masih ambang-ambang cum laude lah, masih di atas cum laude gitu. Terus ya sananya
ada pelajaran yang emang sulit, yang emang kita agak keteteran gitu kan, karena eh, ya ada lost fokus segala macam, karena kan bukan cuma kuliah aja sih, saya saat itu ikut beberapa organisasi gitu kan, ikut organisasi yang relate sama bidang kita gitu kan. Waktu itu saya ikut tim robot UI, terus ada juga di eh, apa eh, eh, Islamic Clubnya gitulah, apa ya namanya, FUKI kalau nggak salah, Forum Ukhuwah dan Kajian Islam, terus ada di Senar gitu, kayak ikut-ikut kayak gitu, terus itu ada rasa ininya lah gitu. Jadi kalau di fakultas saya emang beda zamannya ya. Jadi kayak kalau dulu kita ngumpulin tugas tuh masih pakai disket gitu kan. Saya BTW saya masuk itunya tahun 2004 ya. Jadi ngumpulin tugas masih pakai disket. Jadi di rumah nggak ada internet kan, internet cuma di kampus gitu. Jadi kalau kita perlu apa, kita harus save apa semua ke disket. Kadang nyampe rumah disketnya udah rusak gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Banyaklah hal-hal kayak gitu kan, ngumpulin tugas pakai disket, terus ada terus kalau sekarang kayak kita ada forum apa ya istilahnya, e-learningnya gitu kan. Nah itu zaman saya tuh masih kayak text based gitu, jadi kayak eh, ya pokoknya nggak kayak web kayak sekarang lah gitu, kita harus kayak ngetik di konsol gitu, di text based gitu. Itu kayak gitu sih, suka duka. Terus di akhir-akhir deket semester 6 semester 7 gitu, itu juga saya emang lagi galau-galau, jadi saya juga bingung ini saya lulus mau jadi apa gitu kan. Jadi ada apa ya, ada rasa-rasa wah ini gimana gitu, sampai saya datang ke pembimbing akademik, Pak ini saya gimana gitu kan. Saya gimana ke depannya, saya bingung juga gitu. Tapi ternyata setelah lulus tuh yang saya rasain cari kerja atau apa itu nggak agak lebih dimudahkan gitu mungkin. Jadi kayak justru tawaran-tawaran tuh datang gitu kan. Terus saya juga coba apply sana, apply sini, itu dapat. Terus saya akhirnya memutuskan untuk lanjut belajar lagi, itu juga ada jalannya gitu. Kayak gitu sih. Itu tadi berarti menarik juga ya, itu suka dukanya. Karena banyak juga nih Kak akhirnya adik-adik mungkin atau gak usah jauh-jauh lah. Dulu aku juga gitu, kayak pas mau milih jurusan tuh kayak ya udah yang mana kelihatan keren aja gitu Kak. Kayak oh ini jurusan ini tuh kayak oh orang IT tuh keren, nanti ini software, aplikasi dan segala macam tuh kayak keren gitu kelihatannya ya, kayak wah uangnya kenceng dan segala macam gitu. Biasanya gitu ya. Orangnya uangnya kenceng dan segala macam, tapi mereka suka lupa nih dukanya seperti apa sih belajar IT gitu. Mungkin aja yang mereka anggap keren, taunya mereka ada hal yang nggak disukain gitu ya. Jadi ini penting banget gitu buat adik-adik tuh tahu tentang suka duka selama kuliah atau berkaitan sama pelajaran pas kuliah gitu. Nah itu tadi pengalaman dari Kak Arfan gitu ya. Nah kalau dari Kak Putu nih, gimana Kak pengalamannya terkait dengan suka dukanya Kak? Oke, suka duka kuliah ya. Dulu tuh inget banget tuh waktu baru mau masuk kuliah kan, guru SMA itu sempat cerita, Krisya aja sampai bikin lagu. Masa-masa paling indah tuh masa-masa di sekolah, bukan masa-masa di kampus. Jadi sempat bertanya-tanya dulu, emang kenapa gitu kan. Begitu masuk kuliah, semester 1, ngerasain deh tuh gimana kita harus bagi waktu antara kuliah sama berorganisasi gitu kan. Karena kalau misalkan kita cuman datang ke kampus, kuliah, dosen kelar, langsung pulang, kayaknya kurang oke gitu ya. Jadi kayak kupu-kupu gitu dulu istilahnya, kuliah pulang gitu doang. Tapi kita dulu tuh waktu saya dulu khususnya waktu masih kuliah tuh begitu selesai jam kuliah, saat itulah kita justru sibuk banget gitu. Apalagi kalau jurusan teknik kan ada istilahnya praktikum gitu. Jadi misalkan kita ngambil satu semester itu katakanlah sekian SKS gitu, tatap mukanya sekian jam. Setelah tatap muka sama dosen, kita harus belajar mandiri sekian jam. Terus kita juga harus selesaikan tugas-tugas yang praktikal itu, kayak misalkan programming atau yang lain gitu ya. Jadi itu juga makan waktu banget. Jadi dukanya gimana? Waktu itu kan masih semester 1, jadi masih dekat sama teman-teman SMA tuh. Jadi teman-teman SMA yang kuliahnya di jurusan lain atau di kampus lain, mereka masih bisa janjian gitu kan,
habis kelar jam segini ada waktu nggak? Ayo kita makan siang bareng di mall mana gitu, ketemuan gitu. Nah kita yang anak-anak informatika ini nggak punya waktu. Siang jam segini nih waktunya ngerjain tugas ini. Kalau nggak ntar nggak keburu. Kita harus kumpulin tugasnya ntar malam gitu, jam 7 misalkan diminta. Itu satu. Jadi waktu luang itu nggak ada gitu ya, hampir bisa dibilang nggak ada gitu ya. Karena ya kalau nggak sibuk kuliah ya sibuk berorganisasi. Terus di sisi lain kita kan waktu mau masuk kuliah itu kita bayangannya enak ya, kuliah itu kita bisa ngambil mata kuliah bebas loh, sesuka kita mau ngambil berapa banyak. Terus jamnya juga bisa kita atur. Kita let's say mau tidur siang, ya udah jangan ambil kuliah jam 1 sampai jam 3, nanti ambil kuliahnya jam 4, biar apa? Siang bisa istirahat dulu gitu. Ternyata enggak gitu. Oh ternyata ada lubang antara jam 1 sampai jam 3 itu kita masih punya banyak kegiatan loh di luar tatap muka sama dosen gitu, antara ngerjain tugas atau berorganisasi sama teman-teman di kampus gitu kan. Itu satu. Terus itu dari sisi bagi waktu atau time management ya. Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu gimana supaya kuliahnya tetap kepegang. Jadi kita bisa jaga IP kita setiap semester. Terus kita juga tetap bisa asah skill kita yang lain kayak soft skill gitu kan, misalkan dalam hal berorganisasi gitu ya. Terus di sisi lain ya kalau kita ngomongin mata kuliahnya sendiri ya lumayan rumit ya, cukup sulit emang. Dan kalau dulu zaman saya, karena saya dulu di ITS ya, kita nggak ada istilahnya semester pendek. Jadi let's say fail, kita dapat nilai E gitu misalkan, kita harus ulang itu mata kuliahnya di tahun depan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mata kuliah itu dijadikan prasyarat untuk ambil mata kuliah yang lain gitu. Jadi akibatnya apa? Makin ada semacam kayak efek domino gitu kan ke belakangnya. Kita bisa jadi makin sulit ngambil mata kuliah yang lebih advance karena kita belum lulus mata kuliah yang levelnya mendasar itu tadi. Jadi kita harus benar-benar istilahnya invest waktu yang banyak untuk belajar di luar jam kuliah gitu. Terus ya syukurnya sih kita punya teman kan, ada teman yang lebih menonjol daripada kita minta tolong mereka untuk sharing gimana sih caranya kita memahami materi kuliah yang ada di pelajaran yang tadi misalkan. Itu terus apa lagi ya? Praktikum mungkin ya. Karena anak teknik ada istilah praktikum kan. Jadi praktikum itu waktunya bisa nggak ada batasnya gitu, bisa sampai jam 12 malam, bisa sampai begadang sampai pagi gitu, hanya untuk menyelesaikan satu hal yang namanya praktikum. Praktikum itu SKS-nya paling dikit, tapi makan waktunya biasanya pakai paling lama gitu. Jadi kalau dulu waktu kuliah tuh masih inget banget, jam 9 malam di kampus-kampus lain, maksudnya di jurusan lain tuh lampunya udah mati semua. Tapi informatika masih terang benderang gitu. Karena apa? Anak-anaknya masih pada ngerjain praktikum jam 9 gitu. Sedangkan anak jurusan lain udah di rumah gitu kan, udah pada pulang, udah pada nonton TV di rumah gitu. Kayak gitu sih. Itu aja sih kayaknya yang aku ingat. Menarik juga ya kayak. Soalnya aku sering denger juga gitu atau sering baca gitu di Twitter atau di Instagram gitu, itu kalau udah ngomongin teknik informatika terus ada yang bilang, iya kerjanya tuh dari pagi ketemu pagi lagi. Kayak dari pagi ketemu pagi lagi gitu. Makanya, wah ternyata bener ya, nggak cuma jokes-jokes di sosial media juga gitu. Makanya tadi Kapu tuh dari zaman kuliah aja udah kayak digojlok gitu ya. Sampai malam tuh gas terus gitu ibaratnya. Bahkan sampai sekarang kerja kayak gitu. Kan misalkan nih ya, kita maintain satu sistem kan, ketika user kita pada nggak pakai sistemnya, pada tidur, mereka nggak aktif, saat itulah kita punya kesempatan untuk maintenance gitu kan. Jadi saat misalkan nih kita ngomongin, contohnya saya kan karena saya kerja di OVO, ketika orang lagi nggak banyak pakai OVO, ya ketika itulah waktunya kita untuk memelihara sistem-sistem kita di OVO gitu. Jadi misalkan jam 10 malam gitu ada agenda, oke, hari ini kita maintenance ya, oke, ya udah berarti dari jam 9 pagi kita kerja, terus jam 6 sore kita selesai, terus nanti jam 10 lanjut lagi kita kerja gitu. Itu udah biasa. Wah, menarik banget ya. Jadi itu dibalik aplikasi-aplikasi yang suka teman-teman pakai gitu ya, e-commerce, terus tadi juga aplikasi-aplikasi misalnya yang uang finansial gitu kayak OVO dan segala macam. Wah, ada kakak-kakak di belakangnya nih yang kerjanya tuh tidak mengenal jam gitu ya, kayak yang lainnya istirahat, kakaknya baru mulai start lagi gitu. Nah, itu tadi pengalaman yang menarik banget sih kita dari Kak. Nah, kalau dari Kak Ahmad gimana nih Kak? Boleh Kak diceritain, silakan.
Iya ya. Bener banget tadi yang Putu bilang ya, memang sampai sekarang bahkan masih kayak gitu gaya hidupnya anak informatika. Jadi apa namanya, di setiap aplikasi crash ada tim DevOps yang lagi kelabakan di belakangnya. Iya. Kalau pengalaman soal apa selama kuliah ya yang suka dukanya gitu ya, biasanya sih itu karena kan kita pasti pas dari SMA mau ke kuliah itu ekspektasinya di kuliah itu banyak waktu untuk apa namanya organisasi, main gitu ya. Jadi padahal sebetulnya ya pada faktanya tadi juga udah beberapa udah cerita ya ke Putu, ke Arfan, apa namanya, justru kita akan sangat disibukkan dengan kegiatan akademik sama tugas-tugas gitu ya. Jadi karena apa namanya dosen cuma mengajarkan basicnya itu, jadi kita benar-benar pas apa di waktu sisa itu mati-matian mempelajari si yang nggak diajarkannya, tapi kita ya, jadi memang hal-hal seperti itu. Kalau yang saya ingat banget sih, biasanya kalau anak informatika ITB itu nggak tahu ya masih sama atau enggak sekarang di Karisa, nanti mungkin bisa cerita. Semester 6 sama semester 5 itu biasanya yang tugasnya paling banyak banget gitu. Jadi ada kayak contohnya ada mata kuliah grafika itu tentang ini ya, image processing. SKS-nya cuma 2, tapi tugasnya itu ngalahin yang 4 SKS atau 3 SKS gitu. Jadi waktu kita habis buat ngerjain yang 2 SKS ini, nanti yang 4 SKS sama 3 SKS-nya malah terabaikan gitu. Jadi itu sering banget kayak gitu, kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya itu ya sama mungkin kita sama Arfan saya seangkatan kayaknya 2004. Jadi internet masih belum banyak di kosan, masih sulit gitu ya. Jadi kita banyak nginepnya di kampus, nginep di himpunan, nginep di lab demi ngerjain tugas dan akses internet. Jadi suka duka itu sih. Jadi sering banget nginep di kampus, terus malam-malam tiba-tiba ya ada ini apa sempat misalkan himpunannya kemalingan atau apa gitu, itu ya cerita-cerita serunya seperti itu kali. Tapi kalau saran mungkin dari pengalaman itu ke adik-adik di sini, nanti yang paling penting itu time management. Jadi ini saya dapat saran ini sebenarnya pas udah lulus sih dari teman. Jadi telat sebenarnya. Jadi mungkin buat teman-teman nanti nggak telat. Biasanya kan ada 3 poin besar tuh di selama kehidupan kuliah itu. Ada kuliahnya, bidang akademik ya. Kemudian ada organisasi kayak himpunan, unit, unit keagamaan dan yang lain-lain. Ada juga mengasah skill di lomba gitu. Nah, jadi kalau menurut teman saya nih ini dia bilang setiap tahun itu baiknya kalian target mau excellent di bidang salah satu yang mana gitu. Jadi kalau mau semuanya dicobain itu jangan di waktu yang sama gitu. Jadi misalkan tahun pertama fokus di akademik misalkan, tahun kedua di organisasi, tahun ketiga nanti baru ikut lomba-lomba misalkan. Nah, itu cara nge-manage apa ya, konsentrasi yang menurut saya cukup baik. Jadi nanti setelah beres kuliah semua pengalamannya dapat gitu. Organisasinya dapat, sempat aktif. Lombanya dapat sama akademiknya juga nggak ya. Jangan hancur-hancur banget gitu ya. Oke, gitu mungkin. Oke, siap Kak Ahmad. Wah, ini langsung ada komentar nih Kak mengenai memanage waktu ya dari Reza. Jangan lupa mesti bisa manage waktu juga untuk cari jodoh Kak. Waduh, ini gara-gara dari tadi kita omongin kayaknya anak-anak IT tuh waktunya kayak agak susah gitu ya, mau main aja agak susah gitu ya. Langsung si Reza nih langsung ngomong, jangan lupa manage waktu untuk jodoh. Boleh. Mungkin nanti bisa diterapkan gitu ya, gimana boleh nanya langsung sama kakak-kakak di sini juga boleh banget kayak gitu. Oke deh, nah itu kan tadi dari Kak Putu, Kak Arfan, sama Kak Ahmad gitu suka dukanya terkait dengan jurusan informatika ini seperti apa. Nah kalau dari Kak Karisa sendiri nih, nah ini kan Kak Karisa sekarang masih kuliah gitu ya, masih fresh banget gitu ya. Suka dukanya tuh selama kuliah gimana sih Kak? Mungkin dari dukanya dulu ya, karena emang banyak dukanya. Jadi kalau dukanya pasti mungkin sama kayak yang lain ya, tugasnya banyak, terus pelajarannya susah. Dan mungkin kalau tambahan dari aku, karena aku kuliah di stay gitu, apalagi di ITB. Jadi teman-teman di sekitar aku tuh pintar banget. Saya banyak banget yang pintar-pintar, dan aku yakin kakak-kakak di sini juga pasti pintar banget sebenarnya. Jadi
kayak kadang aku ngerasanya kayak rada insecure gitu loh, mungkin kalau anak zaman sekarang ya ngomongnya. Jadi kayak kadang, kok aku astaga lebih pintar dari yang lain ya, kayak gitu sih. Tapi itu juga ada sisi positifnya, karena kalau aku yang paling pintar nanti aku pusing, terus aku mau nanya siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lainnya lebih pintar dari aku kan, kalau aku pusing bisa nanya ke yang lain, kayak gitu. Dan sukanya sih yang jelas, kuliah tuh, seru banget sih, di samping kayak mungkin tadi dibilang manajemen waktunya susah. Tapi kalau, bisa manajemen waktu yang baik ya, nanti kalian coba, networking, maksudnya gabung ke berbagai lingkungan-lingkungan yang beda. Jadi di situ kalian bakal dapat banyak teman dan juga dapat banyak, link-link, network. Dan di situ yang serunya adalah explore pengalamannya sih kalau menurut aku. Dan itu jangan sampai kelewat karena kuliah itu cuma sekali lah seumur hidup. Oke, sip. Berarti itu pengalaman yang masih fresh banget gitu ya kalau kuliah zaman sekarang, sarjana tuh kayak apa gitu. Nggak kalah sibuk sama orang kerja kadang-kadang ya, Kak. Ya kalau nge-kampus juga kayaknya berangkat pagi juga pulangnya bisa sampai malam gitu. Nah, ini tadi kita udah ngebahas tentang suka dukanya gitu ya, kayak tentang kuliah di jurusan teknik informatika ini kayak gimana gitu. Karena banyak beredar juga kan kayak stereotip yang tadi aku bilang, oh anak IT mah kayak tidak mengenal waktu dan segala macam, dan ternyata diverifikasi gitu ya, diverifikasi sama kakak-kakak semua gitu di sini. Jadi mungkin nanti bisa siap-siap nih buat adik-adik di sini kalau mau masuk jurusan teknik informatika ini memang harus disiapkan. Kalau tadi Kak Putu bilangnya juga akan banyak praktikum juga gitu ya Kak ya, praktikum gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa ikuti selama kuliah gitu, baik dari akademis, non-akademis kayak organisasi, himpunan, dan lain-lain gitu. Nah, Kak, itu terkait dengan kehidupan kampus lah kita bilangnya ya Kak, kehidupan kampus. Nah, pasti kalau kita memilih suatu jurusan itu kan ada suka dukanya yang tadi kita udah bahas, ada suka dukanya yang mana artinya tuh kita harus kalau bisa harus siap gitu sebelum memilih itu tuh kita setidaknya punya informasi duluan gitu. Oh misalnya kayak dulu mau masuk psikologi atau mau masuk teknik informatika, oh yang dipelajarin akan seperti ini ya udah siapkan diri gitu, siapkan diri untuk seperti itu. Artinya memang kita tuh kenal apa yang kita mau gitu. Nah memang sebenarnya kenapa sih Kak kita tuh harus tahu apa yang kita minati gitu ya, atau kita sukai gitu ya. Kenapa sih Kak pentingnya kita tuh harus tahu hal itu supaya kita tuh nanti memilih jurusan untuk studi lanjutan setelah SMA gitu ya, bisa sesuai gitu Kak sama minat kita, sama passion kita, sama kebutuhan dunia nanti seperti apa. Emang pentingnya tuh seperti apa sih Kak? Gitu. Mungkin aku boleh lempar dari pertanyaan ini untuk dijawab sama Kak Ahmad dulu. Boleh Kak, silakan Kak. Gimana ya jawabnya? Soalnya kan saya sebenarnya juga termasuk yang ngalaminnya nyasar ya gitu ya. Jadi pentingnya itu kalau menurut saya apa ya? Supaya kita nggak ngerasa tersesat ya gitu. Jadi seringkali saya dengar juga dulu juga zaman kuliah itu banyak yang apa namanya ketika kuliah terus ngerasa salah jurusan, pengen pindah, tapi udah habis 2 tahun, balik lagi ke tingkat 1 gimana gitu ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya mungkin sebaiknya dilakukan sebelum kuliah. Cuma mungkin saya poin yang ingin di-share-nya lebih ke ini sih. Memang penting ya untuk tahu minat dengan cara tadi ya. Kalau tadi saya intinya caranya lebih ke cari sebanyak mungkin pengalaman, kenali diri itu dengan cari banyak pengalaman, nanti kita tahu apa yang kita nikmati lakukan gitu. Cuman saya lebih pengen menekankan ke ini, jangan jadi terlalu khawatir atau insecure juga kalau kita belum tahu gitu. Jadi sangat wajar kita nggak tahu apa yang kita pengen, apa yang kita mau hadapi ke depan gitu. Itu manusiawi, itu wajar. Jadi kita harus nerima dulu fakta itu. Jadi kitanya juga lebih tenang menghadapi milih jurusan apapun sih sebenarnya dalam hidup ya. Milih jurusan, milih calon istri, milih apapun gitu ya, semua juga harus kita pasti nggak tahu, tapi kita harus accept dulu kenyataan bahwa kita nggak tahu, jadi kitanya lebih tenang gitu. Nah, dan kalaupun misalkan masuk
salah jurusan bukan berarti nanti hidup kita itu berakhir gitu, kayak wah ini udah kacau banget deh, ternyata gue minatnya biologi malah masuk informatika nggak nyambung misalkan. Nggak juga gitu. Nanti kita pasti bisa tetap menemukan sambil jalan apa yang kita enjoy sama apa yang kita good at itu gitu sambil jalan. Jadi namanya hidup itu kan kita bukan milih, bukan cuma sekali ya, bukan cuma pas pilih jurusan ini, tapi hidup itu kan set of decision gitu. Jadi sepanjang hidup kita kan ada keputusan lagi, ada keputusan lagi, ada keputusan lagi gitu. Jadi dari setiap keputusan itu yang paling penting adalah gali informasi secukupnya ya, bukan sebanyak-banyaknya, secukupnya untuk melakukan keputusan. Tapi setelah melakukan keputusan, jangan lihat lagi ke belakang gitu, jangan selalu menyesal, oh kenapa ya dulu saya milih ini, kenapa saya milih ini gitu. Tapi lebih baik kita hadapi yang berikutnya, hasil dari keputusan kita. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke situ yang lebih penting daripada sekarang itu misalkan kita memaksakan harus cari tahu potensi diri, padahal kita juga masih harus kelas, sekolah, apa segala macam ya. Itu jadi nanti akan terlalu jadi beban di pikiran. Menurut saya itu langkah pertamanya tadi kita harus accept dulu bahwa kita itu nggak mungkin tahu segala hal tentang yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Jadi lebih baik ada sisi di diri kita yang oke, saya accept, saya belum paham, tapi saya akan cari tahu gitu sambil menjalani kehidupan aja terus gitu. Nah, oke, thank you Kak Ahmad. Kita sekarang move nih ke Kak Putu. Gimana Kak Putu kalau menurut Kak Putu? Oke, pentingnya apa tadi, mengenali diri ya sebelum kita pilih jurusan ya. Sebenarnya kan kita tujuannya kuliah, kita balik lagi sebenarnya ngapain sih kita perlu kuliah gitu kan? Ngapain sih habis dari SMA nggak langsung aja kerja gitu kan? Kan bisa juga sebenarnya kan. Sebenarnya dari situ dulu kita kita renungkan gitulah istilahnya. Apa sih tujuannya kita kuliah gitu? Oh, supaya saya bisa punya lebih banyak peluang untuk bekerja nantinya gitu. Let's say setelah saya kuliah berapa, 4 tahun gitu, setelah saya investasikan 4 tahun umur saya itu kan nggak bisa balik lagi gitu kan. Misalkan kita mulai kuliah umur 20, terus kita lulus S1 nanti umur 24 gitu kan. Nggak bisa kita kayak balik lagi minta umur 4 tahun itu dibalikin gitu kan. Jadi pentingnya di situ, karena apa? Kita akan komit waktu paling nggak 4 tahun gitu, atau yang pintar bisa 3,5 tahun atau bahkan 3 tahun gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita rewind gitu ya, kita balikin. Terus kita juga keluar biaya kan selain waktu gitu, karena kuliah butuh bayar SPP gitu kan. Nanti karena kita belum punya penghasilan, kita pasti minta tolong orang tua untuk bantu kita bayar SPP. Atau bahkan teman-teman yang lebih hebat bisa bayar SPP-nya secara mandiri gitu ya. Paling nggak keluar ada cost-nya kan, ada time sama money gitu ya. Jadi jangan sampai kita istilahnya ngasal ya, asal invest waktu, asal invest uang kita gitu. Ya, kita punya kekhawatiran untuk milih apakah kita beneran cocok di jurusan A atau sebenarnya kita cocok di jurusan B. Sebenarnya ujung-ujungnya sama sih. Jurusan A, B, C, D sampai Z itu semuanya punya peluangnya masing-masing di dunia kerja nantinya kan. Dan dunia kerja pun saya yakin dimanapun kita kerja, bidang apapun yang kita tekunin, pasti ada plus minusnya gitu kan. Nah yang jadi catatan adalah gimana caranya kita tetap bisa nikmatin meskipun kita lagi ada di bagian minus-minusnya gitu. Misalkan kalau saya ambil contoh kerja di bidang IT gitu ya, minusnya salah satu tadi kita kayak harus standby 24 jam gitu untuk monitoring sistem. Terus ya impact-nya kemana, jadi let's say hari Sabtu kayak gini, bisa jadi saya harus tetap kerja karena lagi jadwal on call gitu misalkan. Tapi ya tetap aja saya bisa nikmatin karena apa? Ya emang basically saya enjoy duduk di depan komputer gitu misalkan. Atau misalkan di bidang pekerjaan lain, misalkan hairstylist misalkan. Di saat orang libur, di saat itulah mereka dapat banyak order untuk potong rambut atau styling rambut misalkan. Jadi dia biasanya kehilangan waktu liburan yang biasanya bisa kita pakai untuk liburan bareng keluarga, tapi dia harus kerja gitu kan untuk ngelayanin customer-customernya gitu. Jadi yang pengen saya garis bawah sih itu ya. Jadi direnungkan baik-baik pilihannya.
nanti akan berujung kemana, pekerjaan yang diinginkan nantinya seperti apa. Terus nanti ya bisa cari referensi di berbagai media, ya. Bisa dari internet, bisa dari teman, bisa dari saudara, dari om, orang tua, dan segala macam. Kita bayangin gitu, kita ada di posisi mereka gitu. Bisa nggak kita tetap stay motivated gitu untuk kerja? Karena kita kan kerja harus profesional ya, kita nggak bisa kerja itu moody gitu. Kita lagi nggak mood kerja nih, besok aja kerjanya nggak apa-apa ya gitu. Ya bisa aja sih, cuma kan jadinya kelihatannya nggak profesional gitu ya. Itu sih ini ya. Oke, siap. Itu tadi menurut Kak Putu tuh seberapa penting gitu ya kita harus mengenal diri kita. Boleh dimulai dari sekarang gitu, direnungkan. Nanti kira-kira ke depannya kita tuh mau seperti apa, mau jadi apa gitu ya. Jadi supaya nanti mungkin step-stepnya lebih terbayang gitu, apa yang akan dilakukan di future atau di masa depan itu seperti apa. Nah, kalau dari Kak Arfan sendiri gimana Kak? Emang seberapa penting sih Kak kita harus kenal sama diri kita? Ya, kenal sama diri ya. Jadi kayak ya itu suatu yang penting sih kalau menurut saya, terutama dalam hal kita memilih jurusan atau memilih kampus lah, memilih jurusan gitu kan. Karena emang bener sih dibilang Putu, dibilang Ahmad, ya kita kalau udah ngambil kuliah atau ngambil jurusan itu kan invest waktu gitu kan. Terus sama kalau kita ternyata ngerasa mungkin karena kita salah mengambil keputusan untuk milih jurusan tertentu gitu kan. Jadi akhirnya kita kayak harus ngulang lagi dari awal lagi gitu. Kayak gitu sih, itu karena waktu akan terbuang gitu. Itu sih. Terus sama ini juga dalam menjalaninya tuh kalau kita salah, kita akan kayak nggak enjoy gitu jadinya kuliahnya gitu kan. Jadi kayak terasa berat gitu kan. Terus iya, kalau misalnya kita mengalami salah jadi keluar biaya, benar. Kayaknya saya cuma nambah-nambahin aja sih. Intinya sih emang benar sih yang bilang Putu gitu kan. Konsepnya gitu. Jadi bagaimana kita ngenalin diri penting, yang jelas itu penting gitu. Cuma bagaimananya itu gimana gitu. Kita mulai aja coba pahamin kita senangnya ke arah mana gitu. Itu sih kalau bisa nih hal-hal kayak gini yang dilakuin, nanya-nanya yang udah pernah atau senior, kakak-kakak kelas gitu kan, itu juga bisa yang mungkin mereka udah ngerasain gitu sehingga kita bisa ini gitu. Ada pengalaman juga teman saya di semester awal banget kuliah di ilmu komputer, dia tuh ngerasa yang lain tuh kayak udah jago banget tapi dia ngerasa nggak ini gitu, nggak bisa gitu kan, kayak ngerasa ini, akhirnya dia memutuskan akhirnya dia pindah ke kampus lain gitu kan, padahal tuh kan dia udah di UI gitu, di ilmu komputer gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga kasus yang lebih ini lagi, teman saya udah lulus bareng saya gitu di ilmu komputer, terus dia setelah itu mungkin merasa ada minatnya tempat lain, akhirnya dia kuliah S1 lagi. Itu hebat sekali. Jadi dia kuliah S1 2 kali, terus sekarang jadi udah ambil master di jurusan agama gitu kan. Itu mantap. Udah jadi ustadz dia sekarang gitu. Ada juga yang seperti itu teman saya gitu. Itu jadi intinya apapun keputusan kita, yang udah kita pilih ya kita bisa firm, kita jalanin, oke, nggak usah disesalin atau gimana. Kalau emang kita berpikir bahwa dengan dengan mengambil keputusan lain, katakanlah dengan ganti jurusan di semester 2, jadi kita DO lagi, kuliah lagi, itu juga satu hal yang satu kemungkinan gitu. Kita cek aja yang terbaik buat kita gimana. Nah, mengenali diri dari awal itu akan membantu memperlancar itu gitu. Jadi kalau kita udah kenal sama diri kita, kayaknya kita cocok nih di sini gitu, itu juga akan bagus gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan kayak gitu, nggak perlu ngulang lagi segala macam, nggak perlu keluar biaya, keluar waktu banyak gitu. Itu sih gitu. Oke, makasih Kak Arfan. Kalau aku lihatnya berarti jawabannya Kak Arfan kayak gabungan dari Kak Ahmad sama Kak Putu gitu ya. Jadi
Iya. tetap dicari tahu gitu ya apa yang jadi sukanya, apa yang kita sukain, potensi kita di mana. Tapi ya udah kalau udah memutuskan sesuatu tadi kalau Kak Ahmad bilang ya udah jalanin aja dulu gitu ya sampai kita tahu itu works apa enggak ke kita, itu maksudnya kita bisa jalani itu atau enggak. Ya udah nggak usah ngeliat di belakang lagi gitu ibaratnya ya, jalanin apa yang sedang kita jalani sekarang. Nah kalau dari Kak Karisa sendiri nih gimana Kak? Seberapa penting sih Kak kita harus kenal sama diri kita untuk salah satunya memilih studi lanjutan gitu? Mungkin aku sedikit ngelanjutin dari Kak Putu tadi ya, yang tentang stay motivated walaupun kita lagi di bawah. Jadi mungkin sedikit cerita. Aku nggak tahu sih kalau misalnya di UI atau ITS gimana, atau pas zaman Kak Ahmad di ITB gimana. Tapi kalau waktu zaman aku, waktu pertama kali masuk ITB di Sabuga, itu kita ditayangin tuh berapa sih angka bunuh diri, angka DO yang ada di ITB. Itu beneran. Aku nggak tahu sih waktu zaman Kak Ahmad kayak gimana. Tapi waktu zaman aku Tayangin juga. Iya. Jadi di situ aku lihat tuh angka-angkanya dan itu lumayan tinggi loh, jangan salah. Jadi emang seberat itu beban akademik di ITB. Jadi kenapa sih menurut aku penting kita tahu apa yang kita suka. Jadi walaupun pelajaran di ITB nanti sesulit apapun atau nanti di kuliah kalian sesusah apapun, kalau setidaknya kalian suka, itu seenggaknya kalian pasti bisa lanjut lah gitu. Pasti ada sedikit ketertarikan buat tetap mempelajari hal tersebut walaupun sulit gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut ya kayak misalnya DO atau bunuh diri nauzubillah. Dan juga jujur banyak temen aku yang di angkatan aku sendiri yang kayak hilang gitu. Jadi misalnya aku kenal dia, tapi waktu di jurusan kok tiba-tiba udah nggak ada lagi gitu. Dia kemana? Dan ternyata udah pada pindah-pindah itu ada beberapa orang. Jadi kan sayang juga waktunya kayak tadi dibilang sama pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi untuk menghindari hal-hal itu lebih baik kenali diri dari sekarang. Terus mungkin tambahan juga ada quotes dari dosen aku yang aku inget banget. Jadi katanya kalau misalnya kita suka sesuatu, kita tuh pasti bisa melakukan apapun. Jadi kalau misalnya kita udah terjun ke sesuatu yang kita suka, kita pasti bisa melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi mau nanti pas kerja atau waktu kuliah, kalau misalnya kita suka, kita pasti bisa mencapai target-target yang kita inginkan, dan juga kita bisa mencapai suatu posisi yang pasti kita nyaman gitu. Udah, oh ya aku suka nih kayak gini gitu, dan ini udah aku banget nih. Kayak gitu sih mungkin. Oke, terima kasih Kak Karisa gitu. Kak Karisa tadi berarti menambahkan dari kakak-kakak sebelumnya gitu. Nambahin nggak? Iya boleh banget Kak. Silakan Ya, Kak. takutnya nanti ketangkepnya salah gitu ya. Jadi dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya itu termasuk orang yang indecisif lah gitu. Jadi kalau ngambil keputusan itu lama banget. Jadi sampai terlalu lama si keputusan itu udah nggak meter lagi gitu. Jadi maksud saya tadi penting untuk tahu potensi diri, penting untuk mengetahui mau pilih jurusan apa, tapi jangan sampai itu proses mengambil keputusan itu terlalu time consuming sampai kitanya jadi stres, sampai kitanya jadi nggak ngapa-ngapain. Nah, highlightnya saya itu di situ. Jadi jangan sampai kita overthinking terhadap keputusan pemilihan ini, tapi lebih ke cari informasi yang cukup supaya kita bisa memutuskan dengan baik. Setelah itu jalanin gitu. Oke, siap Kak. Semoga teman-teman terbantu gitu ya dengan sharing kakak-kakak yang tadi seberapa penting, terus alasannya kayak apa, pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak juga seperti apa gitu. Nomor 6. Saya pengen coba jurusan matematika, tapi saya takut. Itu dari Bila tuh ada yang nanya. Halo, Matematika bagus. matematik ya, Bila ya, nanya matematik ya. Mungkin aku bisa ini karena adik aku kuliahnya di Matematika UI sih kebetulan. Oh boleh silakan Kak, di sharing sedikit. Ya, tapi aku ini aja sih, ya kalau matematik mungkin takut nanti kerjanya apa gitu kan. Kalau adik aku sih dia paling deket dia ya sekarang dia ngedosen di UI saat ini di kampus. Nah itu tapi juga banyak matematik juga bisa ke IT gitu kan, atau bisa apa sih ada bidang istilahnya kalau di ini aktuaria atau apa ya. Saya kurang begitu itu, tapi banyak lah kalau yang dikhawatirin adalah kerjanya gitu. Oh, kalau yang dikhawatirin Bila nih lebih kemana? Oh, ini ada
saya takut kayak nggak bisa gitu loh Kak, tapi saya pengen coba dari kelas 10, pengen nilai saya di kelas juga masih belum cukup. It's Oh, okay jadi lah. lebih ke skill itunya ya, matematikanya ya. Kalau itu sih apa ya? Ya coba di ini aja. Mungkin kan di kampus kan kita belajar gitu ya. Harusnya sih kalau kita emang pengen matematik terus kita ternyata bisa masuk ke jurusan itu, ya udah berarti kita dianggap punya modal yang inilah, paling enggak punya modal yang cukup di awal gitu untuk bisa menjalani perkuliahan, ikuti prosesnya gitu kan. Kalau ada kesulitan sering datang ke ruangan dosen nanya gitu kan. Kalau kayak saya sama teman-teman juga dulu yang agak ini, setelah kuliah saya deketin dosennya, nanya lagi gitu, kayak gitu. Itu kayaknya di semua fakultas semua itu bisa dilakuin sih gitu. Oke, terima kasih Kak Arfan. Aku Boleh mau kalau nambahin dari dikit boleh nggak? boleh, silakan Kak. Jadi kan aku sering dapat cerita juga dari temanku yang di matematik. Jadi kalau di matematik tuh belajarnya lebih kayak dari mana sih rumus itu bisa didapat gitu loh, Bill. Jadi kayak misalnya 1+1 sama dengan 2 itu kenapa bisa kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitunya sih kalau setahu aku ya. Jadi kalau menurut kamu emang tertarik ke arah sana ya gak usah takut sih kalau menurut aku, karena pasti ada teman-teman juga kan yang bisa bantu dan juga dosen. Oke, siap Kak Karisa. Wah, ini ada yang mau nanya nih dari Hairul Febrian Syah. Boleh Hairul? Ayo tanya langsung ke kakak-kakak yang di sini. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Saya mau bertanya Kak, kebetulan saya sudah kuliah semester 3 di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Nah, saya kuliah di semester 3 terkadang suka minder ataupun insecure dengan ada statement orang-orang yang menyatakan bahwa anak teknik itu harus pintar bahasa Inggris, anak teknik itu harus jago bahasa Inggris loh, karena nanti di dunia industri ataupun marketing anak informatika itu harus jago banget bahasa Inggris. Nah, sedangkan saya itu jujur pribadi kurang begitu bisa dalam bahasa ataupun language. Nah, menurut kakak-kakak semua di sini, apakah memang betul penting sekali bahasa Inggris ataupun language yang lainnya dalam teknik khususnya anak teknik informatika, umumnya anak teknik di dalam dunia industri ataupun marketing. Terus bagaimana sih caranya agar orang seperti saya gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa apa yang lainnya, agar termotivasi bisa belajar ke depannya. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Hairul. Silakan kakak-kakak ada yang mau volunteer jawab duluan. Ya, aku duluan deh ya. Siap. Jadi sebenarnya apa yang Hairul rasain ini sebenarnya udah bagus sih. Jadi intinya apa, kita udah tahu kalau kita punya kekurangan gitu kan. Jadi admitting our weakness itu one point gitu. Jadi dari situ kita tahu sebenarnya kita punya room of improvement kan. Dari situ bayangin kalau Hairul udah bisa bahasa Inggris, kemungkinan apa yang Hairul punya nanti ke depannya gitu kan, bisa kerja di, let's say, yuk, kalau boleh tahu jurusan apa Hairul? Informatika Pak. Informatika juga kan. Kalau misalkan Hairul bisa bahasa Inggris, nanti kita bisa collaborate sama teman-teman dari berbagai negara kan, karena IT itu borderless ya bisnisnya. Jadi bisa aja kayak kita kerjanya dari Jakarta, tapi teammate kita ada di Singapura, teammate kita ada di Malaysia. Kalau kita bisa pakai satu bahasa Inggris yang biasanya universal kan, bahasa Inggris itu, ya jadi kita bisa belajar banyak dari teman-teman kita, tim lain yang ada di Singapura, ada di Malaysia misalkan, atau dimanapun gitu. Karena bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang universal gitu kan. Terus nggak perlu minder sebenarnya, nggak masalah, karena pada satu titik memang kita itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing kan. Karena kalau dibilang Hairul sekarang nggak mampu bahasa Inggris, mungkin Hairul punya kelebihan lain di bidang programming misalkan dibandingkan teman-teman yang lain kan. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita ngerasa kita masih di belakang teman-teman yang lain dalam hal bahasa ini. Tapi yang mesti kita lakuin adalah kita cari tahu gimana caranya supaya kita bisa improve itu kan, supaya kita bisa punya kemampuan itu dalam waktu dekat gitu misalkan. Let's say kita set target, oke, dalam waktu 6 bulan ke depan saya pengen bisa paling nggak basic bahasa Inggris lah. Ngomong tentang hal-hal yang umum saya udah bisa gitu. Misalkan kenalin diri, terus ngomongin tentang topik-topik yang umum gitu kan.
Dari situ kita bisa pilah-pilah nih medianya untuk belajar gitu. Banyak orang bilang, let's say, kalau bisa belajar itu kita mix dengan sesuatu yang kita suka gitu. Misalkan kita suka nonton, ya kita nonton film pakai bahasa Inggris, kasih caption bahasa Inggris gitu. Jangan captionnya bahasa Indonesia, supaya kita punya keinginan untuk belajar gitu. Itu bisa. Terus kalau dari saya pribadi sih paling ampuh ya, kita join komunitas yang mengharuskan kita untuk ngomong bahasa Inggris di satu sesi itu, misalkan sejam, 2 jam gitu. Jadi kalau masih kita nggak bisa ngomong sama sekali secara aktif, paling nggak secara pasif kita dengar gitu. Oh, orang tadi ngomongin ini. Kalau kita terus-menerus dengar, misalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali, rutin itu kita laksanakan selama 6 bulan, saya yakin sih pasti improve sih bahasa Inggrisnya gitu. Sekarang masalahnya karena kita mungkin berada di lingkungan atau berada di sistem yang tidak menggunakan bahasa Inggris secara sehari-hari gitu kan. Jadi wajar kalau kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Siap, Kak, siap. Terima kasih Kak Putu. Kalau dari kakak-kakak lain ada yang mau ditambahin? Dari aku paling menambahin tentang bahasa Inggris ya. Ini emang satu hal yang agak ini ya, karena dunia IT itu mostly literaturnya bahasa Inggris yang saya rasain ya dari zaman kampus. Jadi saya juga masuk kampus dengan ya, bahasa Inggris seadanya. Jadi kayak di awal tuh asal cukup aja. Tapi ternyata textbook yang saya dapatkan itu di semester 1 pun itu emang udah bahasa Inggris gitu. Jadi paling enggak, walaupun nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar terlalu ini, kita bisa baca dulu lah, baca tulisan bahasa Inggris, terus kita agak menyerap isinya gitu. Itu sih. Saya juga agak ngerasa beruntung karena dulu waktu kelas 5 SD tuh saya dipaksa ikut les Inggris gitu sama orang tua. Jadi agak-agak inilah. Iya, jadi sambil jalan aja sih. Kalau menurut saya bahasa Inggris itu sambil jalan. Kita dari awal cuma karena terpaksa buku kitab kita bahasa Inggris gitu kan. Kita coba itu terus sambil cari-cari. Sekarang kan banyak ada Google Translate. Oke, kita nggak ngerti nih di halaman berapa, kita ketik aja lagi di Google Translate, nanti kelihatan terjemahannya. Paling nggak kita bisa ke arah sana, pelan-pelan kita belajar gitu kan. Kalaupun skill bahasa Inggris kita nggak sampai conversation, nggak sampai ini gitu kan, kita paling nggak bisa baca bertahan gitu selama kuliah, bisa ngerti. Lama-lama kalau kita udah jago, peluangnya akan makin banyak. Kayak nanti biasanya perusahaan-perusahaan IT yang rata-rata kayak Gojek, OVO itu mostly manajernya kadang dari luar gitu kan, seperti itu gitu. Kayak saya juga saat ini saya kerja di perusahaan Jerman, jadi ada tim yang di Hong Kong, ada yang di Berlin gitu. Itu komunikasinya pasti bahasa Inggris gitu. Itu sih. Jadi kalau saran saya sambil jalan aja, nggak usah minder, nggak usah takut atau gimana. Dicoba jalanin aja, atau nanti pelan-pelan juga akan ini gitu, akan masuk. Sekarang resource banyak banget untuk belajar. Jangan khawatir, kayak di YouTube di mana kita belajar bahasa Inggris banyak gitu. Ya, semoga terjawab ya Hairul pertanyaannya tentang bahasa Inggris gitu. Jadi bukan saran sih, pesan dari aku pokoknya jangan minder aja gitu ya. Pasti semuanya bisa kalau kita mau belajar sedikit-sedikit pasti bisa gitu. Nah ini Ya, terima kasih. Oke, sip, thank you. Ini ada pertanyaan di kolom komentar, tapi kayaknya kakak-kakaknya semangat banget langsung jawab di kolom komentar. Mantap gitu ya Kak. Dari RM Space ada yang lebih susah masuk ITB atau MIT? Lebih sulit lulus dari kampus, bener banget. Kayaknya mau dari kampus manapun gitu ya, kayak lulusnya tuh yang jadi batu sandungan kadang-kadang agak susah gitu ya untuk lulusnya. Kalau masuknya mungkin tinggal memilih aja nih mau kampus mana, jurusan mana, diatur strateginya ya. Lulusnya itu yang jadi PR gitu ya. Oke deh, teman-teman gimana? Ada yang mau nanya lagi? Itu soal yang barusan tuh bener banget tuh. Jadi memang banyak banget yang milih jurusan atau kuliah itu target cuma untuk masuknya itu. Yang dipikirin dari ketika itu supaya bisa masuknya gitu. Jadi setelah masuknya nggak dipikirin gimana cara nanti melewati. Jadi banyaknya tuh kenapa kalau saya lihat kenapa DO rate di ITB cukup tinggi itu karena gitu, orang incer pengen banget masuk ITB, tapi pas sudah masuk ITB
dihadapkan dengan kenyataan yang jauh lebih berat malah kaget gitu. Jadi akhirnya itu tadi benar lebih sulit tulisnya. Mungkin ini aku nambahin dikit ya. Tadi kan Bila nanya tuh masalah matematika. Sebenarnya kita tuh sepintar apapun kita, selalu kita ngerasa kurang gitu kan. Oh, ntar tahu-tahu kita masuk kuliah jurusan matematika, materi kuliahnya jauh lebih sulit dengan materi matematika kita waktu SMA. Itu jelas, karena itulah kita butuh kuliah kan. Dari situ nanti kita punya kesempatan untuk belajar gitu. Cuman masalahnya kan dari sekian banyak opsi jurusan yang ada di kampus yang bisa kita masukin, opsi mana yang paling cocok untuk kita gitu kan. Makanya tadi saya sempat nanya, sebenarnya kalau dibandingin sama biologi lebih menakutkan mana gitu kan. Karena dulu saya sebenarnya juga ngalamin hal yang sama. Jadi bisa masuk ke kedokteran atau masuk informatika, karena dua jurusan itu yang paling populer waktu zaman saya dulu. Jadi teman-teman yang lain pada 90%, saya masih ingat di kelas itu setiap kali tryout, kan zaman dulu masih pada ikut bimbel ya. Jadi setiap kali tryout tuh pasti mostly teman-teman pilihnya jurusan kedokteran gitu. Jarang ada yang milih jurusan teknik. Terus dari situ saya bayangin gitu, nanti kalau masuk ke kuliah kedokteran, oke, berarti yang harus intensif dipelajarin tentang biologi gitu kan. Sebenarnya bisa kalau dipaksa untuk belajar biologi, cuman ada sebenarnya opsi lain yang lebih nyaman untuk saya, makanya saya pilih jurusan informatika gitu. Karena kalau dibayangin lagi, oh ternyata dokter itu kuliahnya ini bukan berarti mengesampingkan dokter ya, tapi cuman karena ini masalah preferensi sih. Jadi kita punya opsi untuk milih, jadi kita pilih, setelah itu kita nikmatin pilihan kita, maksudnya kayak gitu. Jadi oke, ada plus minusnya gitu kan. Kita tahu oh dokter plusnya nanti dia nggak punya masa pensiun gitu. Makin tua dokter itu makin laris gitu kan. Dia bisa set pensiun di umur 70, bisa set pensiun umur 80. Tapi kalau kayak kita informatika umur 50 aja otaknya udah mulai lambat gitu kan untuk menyerap teknologi baru gitu. Tapi ya udah gitu, itu udah pilihan yang saya ambil sebelumnya. Jadi ya mau nggak mau harus saya jalanin dengan penuh yang gembira gitu kan jadinya. Makanya jadi teman-teman nggak usah terlalu paranoid milih jurusan. Pilih aja mana yang menurut teman-teman bisa keep up sama learning pace-nya, sama pola pembelajarannya. Jadi kalau misalkan orang belajar matematika kan kayak tadi sempat dibilang sama Karisa, belajar tentang cara gimana menderive rumus gitu kan. Tapi kalau biologi mungkin lebih ke eksplorasi tentang hal-hal yang berbau biologi, itu misalkan ngapalin organ tubuh manusia atau ngapalin simptom-simptom penyakit, dari mana asalnya, kayak gitu kan. Jadi masing-masing bidang itu punya karakteristiknya masing-masing, dan dari situ mana yang sebenarnya paling cocok sama style kita gitu, mana yang cocok sama gaya belajar kita, kayak gitu sih. Kayak gitu sih, ya. Thank you Kak Putu, udah dilengkapin tadi ya. Wah, mantep-mantep banget nih, thumbs up banget gitu buat kakak-kakaknya. Aku jadi belajar lagi gitu ya. Jadi selain buat adik-adiknya, aku juga jadi belajar banyak banget insight yang bisa aku ambil gitu. Wah, ini masih berlanjut gitu di kolom komentar ya. Masuk ke lewat gerbang aja, keluarnya lewat lubang jarum. Itu kayak ini ya, kayak analoginya bener ya, semua orang bisa masuk, daftar langsung ribuan, giliran yang keluar mah cuma berapa puluh, berapa ratus gitu kan. Itu analoginya gitu ya, masuk lewat gerbang, keluarnya lewat lubang jarum. Iya benar teman-teman gitu. Jadi disiapkan dari sekarang aja gitu ya. Oke, sepertinya pertanyaannya aku tutup sampai sini aja karena ini udah menunjukkan pukul 11 lebih gitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak banget gitu ya yang bisa diobrolin tentang jurusan informatika ini, baik dari sisi dunia kampus gitu, dunia kuliah, sampai ke lulusnya tuh seperti apa dunia kerja. Itu sebenarnya masih banyak banget sih yang bisa dibahas. Dan aku juga senang banget gitu ya, walaupun nggak tahu menahu tentang jurusan informatika gitu, kayak aku orang awam sekali di sini gitu kan, berani nanya-nanya sama kakaknya, tapi akunya juga nggak ngerti. Tapi setelah kurang lebih 2 jam ini, akhirnya aku paham sedikit gitu, paham tentang informatika. Oh ternyata seperti ini gitu, bayangnya tuh nggak cuma yang kayak programmer kerjanya gini-gini aja gitu, tapi lebih dari itu banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Nah, buat teman-teman semua, itu mungkin tadi kakak-kakak udah jawab ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan dari aku, terus juga salah satunya tadi aku juga sempat nanya, seberapa penting gitu kan untuk kita mengenal diri kita sendiri.
baik untuk memilih jurusan atau memilih studi lanjutan maupun untuk hal-hal lainnya gitu. Atau kalau misalnya teman-teman di sini tadi udah di-mention juga sama salah satu kakak pembicara, kalau misalnya abis lulus nggak mau kuliah gitu ya tapi maunya kerja ya juga nggak apa-apa gitu. Itu adalah pilihan teman-teman. Yang penting gimana caranya teman-teman tuh udah paham seperti apa konsekuensinya, udah disiapkan dari sekarang supaya nanti keluar lulus sekolah nih nggak yang kayak nggak tahu apa-apa ya, jangan gitu juga gitu ya. Nah, semoga sih itu membantu ya, sharing kakak pagi ini sampai siang ini, semoga membantu teman-teman, dan itu memang menjadi tujuan utama si ngopi yuk atau ngobrol pilihan yuk gitu ya. Ini jadi tujuan utama buat teman-teman di sini supaya kalian tuh kebayang gitu, karena banyak banget nih kakak-kakak yang kan tadi aku bilang mereka tuh cuma ngelihat jurusan tuh dari keren atau enggaknya gitu. Wah nih IT, wah keren lah, kerjanya tuh kayaknya ikut keep up with technology banget gitu, kayak mengikuti perkembangan teknologi keren lah pokoknya dan segala macam. Tapi mereka kadang suka miss sebenarnya tuh lebih dalamnya nanti ketika masuk jurusan ini tuh seperti apa gitu. Makanya ini tujuan utama dari Ngopi Yuk gitu. Dan teman-teman kan juga mungkin tahu nih di posternya lihat bahwa Ngopi Yuk ini merupakan salah satu program atau salah satu kegiatan dari pilih jurusan. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar, atau kalau yang belum pernah dengar nggak apa-apa banget. Aku mungkin akan jelasin sedikit tentang pilih jurusan sebelum kita menutup gitu ya. Mungkin Kak Manda boleh bantu untuk share screen sebentar. Mohon izin ya kakak-kakak pembicara, aku mau menjelaskan sedikit terkait dengan Ngopi Yuk dan pilih jurusan ini. Jadi pilih jurusan ini merupakan platform online berbasis pendidikan yang berfokus pada layanan bimbingan karir untuk siswa SMP, SMA, SMK sederajat, di mana itu tujuannya kita fokus utamanya adalah kita mau membantu anak-anak Indonesia supaya mereka tuh kenal dengan dirinya, kenal dengan potensinya, karena banyak banget ternyata dari kita, atau nggak usah jauh-jauh deh, aku aja gitu ya, pengalaman pribadi aku adalah kadang kalau kita ditanya tentang diri kita gitu ya, atau tanya tentang kelebihan kekurangan, kadang tuh kita kalau jawab tentang kekurangan tuh wah lancar banget, kekurangan aku ini itu, tapi ketika suruh menjelaskan tentang potensinya kadang kita susah banget. Kenapa? Karena salah satunya mungkin kita belum berusaha untuk kenal lebih dalam terkait dengan diri kita seperti apa, kita punya potensi apa, kita punya minat apa. Nah, pilih jurusan hadir mau membantu teman-teman untuk hal itu. Salah satunya tujuannya untuk merencanakan karir itu nanti ke depannya seperti apa. Mau studi lanjutan atau mau kerja itu bisa kita diskusikan gitu. Nah ini Kak Manda udah share mengenai website kita pilihjurusan.id gitu ya. Teman-teman boleh baca di situ. Kita punya program-program yang tentunya akan membantu teman-teman untuk mengenal diri teman-teman lebih dalam, khususnya sekarang gitu ya, untuk yang kelas 12 yang siap untuk memilih jurusan studi lanjutan, boleh kepo ke website kita pilihjurusan.id. Di situ teman-teman bisa lihat kegiatan macam-macam, ada online workshop, tes psikologi, online coaching, terus juga ada kegiatan Ngopi Yuk, ini salah satu yang ngobrol pilihan yuk, ada kegiatan webinar tentang karir nantinya, dan ada les matematika juga gitu. Jadi teman-teman boleh kepoin website kita atau Instagram kita juga punya di pilihjurusan.id. Di situ semua update informasi termasuk tentang Ngopi Yuk, setiap minggunya tuh edisi apa aja semua akan dibahas di Instagram kita. Terima kasih Kak Manda atas share screen-nya. Boleh di-close Kak. Oke deh, itu aja dari aku. Aku sebelum menutup, aku mau mengucapkan terima kasih banyak gitu ya buat kakak-kakak gestar kita hari ini, Kak Arfan, Kak Karisa, Kak Putu, Kak Ahmad. Wah, mantap banget gitu ya. Jadi selain teman-teman di sini yang belajar tentang jurusan informatika, aku juga dapat insight-nya banyak banget nih dari kakak-kakak semua gitu. Terima kasih banyak kakak-kakak gestar kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir ini. Wah, thumbs up banget. Thumbs up gitu ya buat teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran tentang jurusan lain, informasi tentang jurusan lain, jangan lupa untuk tetap pantengin Instagram kita, karena Ngopi Yuk ini edisinya akan setiap Sabtu itu ada dan membahas jurusan yang berbeda. Ini mungkin udah pekan ke-8, ke-8 atau ke-9, aku agak lupa ya. Dan ada beberapa edisi sebelumnya juga.
jurusan yang lain. Jadi kalau teman-teman misalnya mau tahu nih, oh aku mau tahu jurusan akuntansi atau komunikasi, wah kebetulan kemarin udah dibahas nih. Jadi teman-teman boleh buka Instagram atau buka YouTube channel, pilih jurusan untuk nonton siaran ulangnya gitu. Atau kalau misalnya mau tahu jurusan lain yang belum pernah dibahas, boleh banget. Tinggal request aja di bit.ly aku ikut ngopi, A-nya besar, I-nya besar, N-nya besar, aku ikut ngopi gitu ya teman-teman. Dari aku, Nia, dan dari Kamanda mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada perbuatan-perbuatan perkataan yang kurang berkenan gitu ya buat kakak-kakak semua dan teman-teman semua. Aku akhiri, terima kasih. Selamat siang, have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.